Nabi Ismail nyangsang jadi orang Arab. Keturunannya jadi orang Arab. Dari mana dia orang apa Capek tiba-tiba nyakar banget. jadi Kalau orang Arab? keturunan Ishak itu jadi Israel, ya. Disebutnya 12 suku Israel. Nanti bangsa Kedar itu yang jadinya suku Arab, bangsa Arab. Gimana ceritanya tuh? La ilaha illallah. Makanya belajar, Cun. Gue mau nanya nih, yang uclim dapat keturunannya dari mana sih? Belajarnya kalau kagak nyontek di Alkitab. Coba. Ada itu di Sirah Nabawiyah ada diceritakan, Cun. Kamu nanya, siapa yang cerita? Iya, gue kasih tahu. Kasih tahu sama lu. Beli Ya, buku namanya yang Sirah cerita. Nabawiyah. Beli. Itu nyonteknya di mana dia? Kalau Ya kagak udah, lu nyontek di beli. Alkitab. La ilaha illallah. Emangnya cuma kitab lu doang yang ada? Taunya dari mana mereka tuh pada yang Sirah Nabawiyah tuh? Lah iya, kitab lu Gua dapat mau dari tanya mana lu. taunya? Apa? Lu taunya dari mana? Ya ada di Alkitab lah. Enggak, ini bukan Alkitab SD itu dia, apa? Bang Terdiri Ton. dari apa? Bang Ton, ini SD-nya bukan dibubarin. Gue kalau jadi gurunya gue pecat diri sendiri, gue mundurkan diri. Enggak, gue demen nih kalau uclim ngeklaim, ya kan ngeklaim keturunan Ismail. Di mana ayat Qur'annya coba? Gue mau tahu nih. Allahu Akbar. Cun, Al-Quran itu bukan buku biografi, Cun. Masalah keturunan tidak dibahas di dalam Al-Quran, Cun. Tapi bisa dicari dari literasi Islam yang lain. Sekarang kan Dari kitab itu hadis, apa dari sih? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Gimana sih? itu adanya kapan? Sirah itu namanya sejarah, Cun. Kitab Iya, sejarah. itu adanya kapan? Lah kalaupun adanya di abad ke-7 kenapa, Cun? Bukan abad ke-7 lo asal ngarang lo. Lah iya, kalaupun abad ke-7, Cun. abad ke-20 adanya kenapa masalahnya, Cun? Lo yang bener lu Sirah Nabawiyah adanya abad ke berapa? Abad 20, Cun. Aduh, jangan begitu. Lu abad Lah ke-7 udah gimana? pasti Lu abad salah. 7 nggak mau, abad 20 nggak mau nih? Iya, yang pastinya abad ke berapa? Jangan lu ngarang-ngarang. Gua La tahu ilaha Sirah illallah. Nabawiyah adanya kapan. Enggak, tunggu, abad 8, abad 9. Iya tuh, jujur nih Ton. Lah iya, kalaupun adanya di abad Tunggu dulu sebentar. Nah sekarang dia taunya dari mana? Gue mau tanya lu. Tunggu, iya, itu ada sanatnya, ada perawinya. Kitab lo abad 1 mana, Cun? Apa sih? Perjanjian baru lo. Gue mangap. Perjanjian Kenapa? baru lo. Kan katanya nih ditulis abad 1. Apanya katanya? Ini ada nih dalam Alkitab gue nih. Kagak usah. Iya, mana Abad buktinya berapa? itu ditulis abad 1. abad Nah, berapa, Cun? Ditulisnya, Cun? lo kodeksnya kan ada. Kodeksnya Kodeks paling tua paling abad tua. 4. Abad berapa? Nah itu kan namanya salinan. Lu masalahnya. Nah sekarang gue nanya lu kayak Quran lu yang abad Iya, ke-7 udah. ada kagak? Ada. Dari asli abad ke-7. Coba gue nanya deh. Ada. Boro-boro ada. Lah, Mana coba? tunjukin Bang Jip, tunjukin Bang Jip. Coba, Ya, coba. ayo. Lo loncat semua Eh. ada Cun ya. Lu mah paling Becek ngarang. abis ini lu, Cun. Mas Cun. Nih, gue tunjukin Tuh. nih, Cun. Diam, Cun, diam. Perhatikan. Lanjut. Nih, Cun. Ini lo buka nih dari Islamic Awareness. Di sini ada radiokarbon. Ya, nih. Ini ada manuskrip Al-Quran udah di carbon dating. Lo tau nggak carbon dating? Nggak usah Terus deh. lo jelasin gue dengerin. Nah, nih. Ini ada namanya Sodesby 1993, Stanford 2007, DAM 0127. Nih ya, gue baca nih ya. It has 95, nih gue translate aja deh lo. SD aja dibubarin nih. Nih bentar. SD-nya dibubarin, Bang. Translate lah, Bang. Angka tersebut memiliki probabilitas 95% termasuk dalam periode 578 ke 669. Berarti ini Al-Quran abad berapa, John? Itu mana cuman berapa lembar tuh? Emang Quran lu Kita cuma buka, segitu? kita buka. Kita buka, Emang lo bisa Cun. bacanya? Tenang, Cun. Emang lo bisa Mau, Cun, bacanya? Terus. Emang lo bisa bacanya? Terus. Emang lo bisa bacanya? Gue nanya. Nah, cuma sekian. Iya, gue nanya. Emang lo bisa bacanya? Kita kagak usah baca. Ya, itu Ya nggak usah udah. dibaca. Lo mau yang lengkap? Lo mau yang Tunjukin, lengkap? Bang, Gua yang bukain gede nih. itu, Bang. Yang gede itu. Gue bukain nih. Itu apa namanya tuh? Bentar, gue bukain nih buat lo. Khusus buat lo, Jun. Spesial karena lu orang Betawi tapi kafir, Cun. Disuruh Nih, ya. makan, disuruh bikin kepala Cun. Lu ajak lu pada lu Nih. bawa suku lu. Nih,
Cun, Suruh Cicun kebo. Cun. The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Nih gue buka nih Cun. Nih Al-Quran ini Cun. Nah, Cun. Nah, Cun, gimana tuh, Cun? Ini Usman, tar lu gue baca. Tar lu ini gue belum baca, jadi gue belum bisa bantah nih. Tar lu, gue belum bisa bantah. Ayo. Quran itu kan dibakar-bakarin tuh waktu sebelum dibikin tuh. Sebelum Ya kan? dibikin udah dibakar-bakarin gimana sih lu ngomongnya? Sebelum dibikin udah Yang dibakar-bakarin. waktu ditulis sama Usman, yang ada yang musab-musab yang lain kan disuruh bakar tuh. Ah, Iya enggak? Tar lu gue tanya, iya enggak? iya terus? Nah, iya kan. Nah kalau yang ini nih, yang lu tunjukin ini siapa punya nih? Uthman. Usman. Kenapa ya? Kenapa yang Quran sekarang atas nama Hafs? Emang Hafs sama Nggak, Wars Uthman. itu apa? Hafs sama Wars itu nanti abad 11, Cicun. Ntar dulu. Ini kan kita ngomongin abad 7. Bentar, Ah, semuanya Allah, kutipannya Allah, kenapa yang dikutipnya dari siapa? Tar lu gue baca dulu biar. Ini manuskrip tertuanya, Cun. Nih, Cun. Udah ditunjukin lo. Ini Quran abad 7 kan, Cun? Lo tadi nanya Quran abad 7 kan, Cun? Tadi gara-gara cuman beberapa lembar. Nah, kalau gitu gimana tuh? Yang gambar pojok kiri atas tuh. Berapa lembar tuh, Cun? Coba hitung, Cun. Siapa bilang ini abad ke-7 nih? Abad berapa emang? Di mana sih, coba gue pengen tahu Quran abad ke-7 masih ada? Tahun berapa? Itu ditulisnya tahun berapa? Itu tahun berapa itu tulis tuh? Lo bilang tahun 680, gue tabok lo. Coba, menurut lo tahun berapa? 680 itu abad berapa, John? Abad ke-7. Hah? Lo Ya kan udah, berarti salah atau betul abad 7, Cun? Abad ke-7, 680 itu kan abad Suruh ke-7. Cicun kebo. iya abad 7 kan? Satu Berarti abad betul sama atau Nabi salah? kan? Nah dulu gue mau lihat dulu tuh, gue buka dulu. Lo bukanya Iya. situs apa? Mencret lo. Kenapa jadi mencret? Nih, gue udah bukain nih yang 800 halaman nih. Tapi apa situsnya apa tadi nama lo? Itunya? Islamic Awareness. Ya udah, oke, kita bahas nanti lain kali yang ini ya. Tentang Ya udah, ini kodeks udah nih. jelas ya. Udah jelas Ya, ya? oke, coba. Al-Quran abad 7. Nah, sekarang Alkitab Bible abad 1, lo Cun. mana? Perjanjian Bible baru abad deh. 1 mana, Cun? Apanya yang apa? Itu kan yang Mencret. ditemukan kodeksnya. Mencret. Salinannya. Mana mencret? Abad satunya. Mencret. Tunjukin Cun, tunjukin Abad Cun. satunya kita gedein dia. Kodeks Ayo. tertuanya kan ditemukannya kan salinannya ditemukan Abad di keempat. abad ketiga. Abad Yeah. ketiga dengkul lo melocot. Abad keempat, 325. 325 itu abad 4, Icun. La ilaha Pantes illallah. SD lo bubar. Tar dulu nih, tar dulu. Gua kalau soal yang kodeks ini gua kurang paham, nanti aja deh. Lu giliran nanya sama Islam, pinter kali nanya, Cun. Lo Udah dulu, nyerang kita- hadis, gue pinter banget lo. Kitab lo nggak jelas lo dari Gua mana. mana ada bahas hadis dari tadi. Gua nggak pernah bahas hadis. Lo Mana ada gua bahas hadis. hadis ada di abad berapa? Hadis ada di berapa? Mandra. Yang bahas hadis siapa dari tadi? Lo yang tadi bilang kan, lo tajam Mana banget ada ke gua gue kan. bahas hadis Begitu gue dari balik tadi. ini kitab suci lo, gue nggak nanya hadis lo. Kitab suci lo di abad 1 mana? Mana? Lu tahu apa kagak? itu? Mana? Tar dulu nih, gua buka dulu ya. Iya, Iya, buka mana? dah. Hati-hati Kalau masuk nggak angin, Cun. salah, kodeks yang tertua itu kan Jangan ditemukan abad kagak, kalau ketiga. kagak salah. Gue dari tadi ngejelasin kagak ada tuh bilang kagak salah. Nih kalau tentang ini gue kurang begitu paham dah. Gue yang kodeks ini. Ya lo botol deh. Kalau lu nggak paham, kenapa lu nanyain Islam dulu, Cun? Nggak nanya Kristennya dulu, Cun? Masalahnya. Apa Apa masalahnya? lagi masalahnya? Kan tadi kan kita lagi ngebahas Al-Quran toh? Bukan, iya di Quran lo kan gue nanya mana ada, coba lo tunjukin. Enggak, tadi lo nyerang Nabi sirah lo nabawiyah sama tar lo, hadis. Nabi lo keturunan Ismail di Quran lo yang gue tanya itu. Kan abis itu dijelasin sama Siton kan. Itu ada di sirah nabawiyah lewat hadis. Lo nanya, lo serang nih hadisnya. Emang hadis gua artinya abad berapa? Gue bilang abad 9. Yang Berarti gua 200 nanya tahun sirah setelah nabawiyah. nabinya. Lah kitab lo. Gue nanya kitab lo nih. Yang kitab gua nanya, lo, kitab tar dulu. suci lo tadi, Cun. Yang Cun, gua nanya udah, nggak itu usah sirah lari-lari, nabawiyah, Cun. lu paham kagak? Cun, ntar gue berantakin nih SD lo nih. La ilah. Udah berantakan SD-nya, Bang. SMP-nya yang Oh, belum. iya, SMP-nya. Ntar gue SMP-nya yang belum. Iya. Ntar gue acak-acak SMP lo. Sekarang. Jangan lari-lari.
Enggak, kitab Sekarang suci kan yang lo, gua tanya perjanjian nih. barunya, Yang perjanjian gua tanya barunya tadi abad Sirah 1 mana, Nabawiyah. Cun? Oke, silakan lo ngomong, gue diam. Iya, Yaudah, tuh. gue udah kasih tahu kan, gue udah tunjukin kan, Al-Quran gue abad 7, itu satu abad dengan nabinya, dengan penerima wahyu. Nah perjanjian baru lo Cun, tadi lo udah mau ngibul nih, kebiasaan kafir lo nih, abad 3, padahal abad 4. Kasih tahu Cun, mana perjanjian baru lo abad 1 Cun? Ya mana? Tunggu, kalau gitu gue mesti nyari. Ini apa nih? Kan kodeksnya ini ketemu di bentar dulu ya. Bentar gue mesti nyari dulu nih. Gue nggak bisa asal ngomong nih. Lu makanya bedain dulu Cun, apa itu kodeks, apa itu manuskrip. Lu aja ngomong belepotan. Apa yang mau lu tunjukin Cun? Lu aja nggak tahu bedanya antara kodeks sama manuskrip. Yang bener lu. Apa bedanya kodeks sama manuskrip? Ntar dulu nih, ntar gue lagi nyari dulu. Bingung kan? Giliran ditanya balik bingung. Aduh. Ngebedain manuskrip sama kodeks aja nggak bisa. Gue udah kebaca jawabannya, ntar ke P25, Papyrus 52, 66. P52 ya. Lu tunjukin P52 yang segede ATM di sini Cun. Itu gue mesti nyari. Kalau itu gue terus terang aja juga gak mau nguasai itu tentang kodeks. Itu satu dulu deh pertanyaan gue, lu tahu nggak bedanya kodeks sama manuskrip? Aduh, kodeks itu kan lembaran-lembaran. Udah jangan tanya itu dulu deh. Gue kalau yang sampai ke setingkat itu yang gue mau tanya ini nih. Kita balik lagi ke persoalan. Dari mana, di mana Lalu Quran lu yang nulis bahwa Muhammad tunjukin itu dulu deh. keturunan Ismail. Coba lu kasih tunjuk sama gue. Iya lu tunjukin dulu. Tar dulu, Itu kitab lu tunjukin abad dulu 1 mana? Kalau kagak ada, bilang kagak ada. Gue kan tadi udah bilang gue kurang Ada paham di ya tentang kodeks. Di Sirah sekarang lu- Nabawiyah ada Cun, di Sirah Nabawiyah ada Cun. Yang gue tanya di mana? Di Sirah Nabawiyah ada Cun. Quran. Nah, gue mau nanya Kalau lu. di Quran itu bukan Bentar, biografi, data, Bos. bukan Bentar, Bos. kitab Gua mau nanya nih. sejarah. Sirah Nabawiyah taunya dari mana? Hadis. Dari hadis. Lah itu jelas sanad perawinya siapa? Yang ngeriwayatin Hadis. siapa jelas? Hadis beda 200 tahun dia masalahin, kitabnya 400 tahun gak ada masalah. Tadi lu hadis sama sirah Capek mana banget duluan sih? ngadepin nih kafir. Tadi lu ini kan hadis lu bilang 200 tahun nih. Hadis 200 tahun setelah Hadis Quran. sama sirah jelas duluan hadis lah Cun. Gimana sih Cun? Kalau misalnya hadis lo bilang 200 tahun setelah Quran. Nah kalau Tadi gitu Sirah kapan? Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang 200 tahun. Sirahnya kapan? Kalau misalnya sirah ngutipnya dari hadis. Lah Nah, itu kalau tadi hadisnya aja udah 200 abad ke-8, tahun. abad ke-9 Sirah Langsung. Nabawiyah. Sirah Langsung lo dong. bilang hadis itu kan berarti 200 tahun. Berarti kalau Sirah misalnya Sirah Quran Nabawiyah sama hadis beda Cun. abad- Beda. Iya makanya kan gue nanya ini. Nah, kan Yesus. lo bilang hadis itu 200 tahun setelah Quran. Iya kan? Sirah. Sirah. Nah, sirah Sirah. ngutipnya dari hadis. Sirah yang 200 tahun. Sirah Nabawiyah Yun. Cun. Iya dia ngutipnya kan dari hadis. Iya Cun. Iya nggak? Sirahnya 200 tahun Cun. Sirah. Nah kalau hadisnya Hadis itu Di sini apa kan ada hadis perawi Cun? sama sanatnya Cun. La haula wala quwata illa iya hadisnya itu jadinya kapan 200 tahun setelah Oke, Quran. sanat dan perawinya Cun. La ilaha illallah. Nah, Lu tahu sekarang hadis apa hadis- nggak sih Cun? Hadis Sirah apa Cun? Nabawiyah ini kan dia mengutip dari hadis, iya nggak? Iya hadis itu apa? Kan katanya hadis itu perkataannya Nabi. Berarti nabinya masih ada nggak? Ya udah kagak ada lah yang ditulis. Kalau udah nggak ada gimana nulisnya Cun? Nah kan ditulisnya 200 tahun setelah nabinya kagak ada. Kata siapa Cun? Coba lo cek dah. Coba lu tunjukin deh sama kita. Coba hadis mana? itu ditulisnya kapan? Hadis Sahih Muslim taruhlah ya. Kapan ditulisnya ya? Gue cari di Mister Google ya. Cari. Kok emosi orang jelasin sirah malah hadis? Kan katanya hadis kira itu dikutip dari hadis. Iya kagak tadi Jibril yang bilang. Iya, yang dibilang abad 8, abad 9 siapa tadi sama Bang Jibril? Apa itu? Nah kalau misalnya dia bilang tadi kira itu adanya abad ke-8, abad ke-9, berarti hadisnya adanya kapan? Abad ke-7? Kan kagak. Hadis itu udah ada sejak Rasulullah. Iya kan ini kan hadis itu kan katanya Hadis pakai itu sanad udah tapi ada. dikumpulin Hadis itu
dikumpulin udah oleh ada penulis dari hadis Rasulullah. itu kan Dari zaman- 200 tahun setelah Nabi Muhammad katanya kan? Iya enggak? Hadis itu Kalau salah Jangan bilang. barengan Cun, ngomongin jangan Oh, barengan. sorry gue diam dah. Hadis itu udah ada dari zaman Rasulullah. Kenapa? Dari mana gue tahu? Dari mana kita Muslim tahu? Karena Rasulullah bilang sama sahabat-sahabat 65 penulis Al-Quran. Rasulullah bilang, jangan mencampurkan hadis atau perkataanku ke dalam Al-Quran. Berarti zaman sahabat sudah mencatat hadis. Sampai sini paham nggak? Terus gue dengerin. Ya itu udah ngejawab dong. Berarti hadis sudah ada dari zaman Rasulullah. Nah, hadisnya kan perkataan Nabi udah pasti Nabinya masih hidup dong perkataannya. Cuman dibukukan, dijadiin hadis itu kan 200 tahun setelah Nabinya nggak ada. Enggak, dikumpulkan. Salah. Dikodifikasi. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Jadi kalau lo bilang Muslim, itu Muslim yang mengumpulkan. Hadis Bukhari Iya, itu Bukhari iya, yang makanya mengumpulkan. Nah iya dikumpulin kan nih sekarang gue nanya nih ya. Dikumpulin Sekarang- bukan berarti ditulis. Bukan, iya nih sekarang kan dikumpulin nih. Nah sedangkan yang nulis Gue sirah pengen itu- sabar sama lu Cun, tapi nggak bisa Cun. Pinter-pinter Cun, udah berantakin aja istrinya. Nih yang gue nanya begini nih. Sekarang yang nulis sirah ini dia ngutipnya dari hadis yang udah jadi atau hadisnya masih berantakan baru dia ngutip. Yang masih berantakan. Nggak, tunggu dulu. Nih, lo ini kan jarak Rasulullah ke hadis, ke sirah ini kan udah jelas nih. Ada rentetannya. Kitab lo abad 1, Cun. Kan gue udah bilang tadi gue kalau sampai ke tingkat itu gue nggak kurang paham bukannya gue kurang Ini paham kan jadi gue nggak bisa jelasin. Ini kan kocak, Cun. Dan lu bisa nanya doang Cun. Lo ngomentarin kursi jok mobil gue, lo punya mobil kagak? Kan sekarang kan yang ada nih yang gue bisa jelasin yang ada Alkitab yang ada depan Lo gue. ngomentarin jok mobil gue, lo mobil kagak ada. Tar dulu nih yang ada nih yang ada yang gue bisa jelasin yang ada yang Alkitab nih yang udah jadi depan gue nih. Iya, lo kan mempermasalahkan nih. Ini ditulis hadis, ditulis ini itu. Udah gue jelasin nih berentetannya. Lo ngeributin jok mobil gue. Mobil lo mana, John? Kan begini persoalannya nih kan tadi lo Iya, bilang kan persoalannya kitab lo abad 1, abad 2, abad gue 3 mana, nanya John? nih gue Mana, nanya John? yang nulis hadis yang nulis Udah, sirah dia mau lari ini lagi. yang nulis sirah Persoalannya ini lo kagak ada buktinya dari tadi Cun. bukan ada kan tapi belum gue buka nih. Mana buka Cun? Buka saja Cun. masuk. Minimal tunjukin lu punya jok aja dulu deh, jangan mobilnya. Jok dulu tunjukin. Ntar dulu ya kalau gitu ya tunggu ya. Ya Allah, pengen Kali gue aja sabar Cun. ditanya, lu kagak ada jawabannya Cun. Ntar dulu nih gue mau cari. Lu ketawa lu. Nih sekarang lo pada ngomong dulu deh gue mute dulu ya. Ya udah lu cari dulu deh. Nah, udah digedein dari tadi lu gak buka apa-apa gitu. Ya Allah, pengen gue sabar gitu. Gak bisa tapi sama lu. Pertanyaannya. Iya, belum dijawab-jawab sama si Icun. Wah, jok lo nggak kulit, je. Kenapa warnanya begini? Ini nggak bacot aja. Ditanya punya mobil lo, kagak. Pantes SD-nya dibubarin. Lama-lama kita bubarin SMP-nya nih. Ya Allah. Bravier, halo? Bravier. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laknat tadi mana bang? Waalaikumsalam warahmatullahi Makhluk wabarakatuh. ambisi laknat tadi mana bang? Kok diturunin bang? Yang mana bang? Kemana? Yang laknat yang tadi bang, yang dungu, yang dari abad 1 dungu bang, sudah dibuat. Gak diturunin ini, digedein ini bang, di sebelah kiri nih. Oh ya digedein, laknat, makhluk dungu ambisil dari abad 1. Kau ini kayak mana Sabar, maksudnya? Bang. Kau minta-minta, kau nanya-nanya data, semua udah disampaikan. Kau tuh ternyata memang benar dari abad 1 katanya kau ini yang ngaku-ngaku abad 1 laknat. Mana dokumen sejarahmu mana? Kumpulkan dulu. Laknat. Sabar bang, sabar bang. Kuburan aja bang Brevier. Enggak Jangan bang, dianggap serius. gula darah dari tadi ini udah naik bang, udah sampai ke ubun-ubun bang.
Lu di bawah ngedengerin bang. Kita yang ngobrol sama dia langsung nih. Lah, Bukan itu cuma tadi, gula Bang. darah bang ya. Dunia naik, Ya, Bang. hati-hati garam stroke, darah, Bang. Matanya, ya asam Bang. darah naik semua ini bang. Braver, Ya. yang dari tadi sini santai aja. Sama Lu stroke baru tahu lo. dia ini bang. Udah sekolah SD lu ditutup, SMP mu sebentar lagi kububarin. Oh, nanya Kalau lu apa cuman gula dari darah tadi, bang, semua kita udah asam dikasih. darah, Gitu-gitu garam kan darah kita dari tadi nanya, udah kok nggak naik bisa semua udah bang. sediain? Kau itu kalau bertanya, ya udah disediain, udah manis-manis dijawab, kau baliklah kalau ditanya mana. Jangan bilang bentar, gua baca dulu gitu, laknat. Ya, oke. Yang Gue harusnya tahu ini yang di bagi-bagi bawah gula pada darahnya naik tuh gula orang darahnya kayak Icun gara-gara si Icun. Nggak tahu yang di atas ya asam darah, garam darah naik semua kita. Udah. Enggak, kok pagi-pagi dekku. Jangan kau buat gula darah orang naik, dek. Nah, kalau ngomongnya kayak gini kan enak nih, gue demen nih. Baru minum air putih aja Kok ini. Ibran aja Itu pun bahas? gak hangat. Ratna. Kau dari ditanya mana dokumen abad 1 kau. Kau otak atik mana semua udah ditunjukin. Kalau domelin lo, Kau Cun. laknat. Di mana Yerusalem barumu? Di mana Yerusalem barumu laknat? Di mana Udah kitab aja dulu bang, abad 1 dulu aja deh yang ditanya itu. Ah, mana? Iya bukan, kau jangan muncung kau dari tadi ku tengok kelayapan kesana kemari laknat. Nanti ginjal kau pecah kami buat. Berarti dia kagak ada jawaban Bang Brevier. Belum ada Bukan jawaban gitu. dia. Iya. Kan gue udah bilang Kau tadi gue masih kalau bingung. misalnya yang papirus Kau duduk itu aja gue di kurang bawah. menguasai. Paham kagak? Sekarang kita bahas Bukan masalah kitabnya aja yang menguasai, ada enggak. Kau kalau yang ada naik tertulis kemari, ini. Dungu ditutup sikit. Dungu, ambisi laknat. Bravier, ente Sabar. congornya nomor berapa Sabar, Bravier? Bang Brevier, sabar. Nomor 50. Makanya Ah, ntar kalau gue kau beliin pakai sarungnya nomor deh, ntar gue satu, cariin dia sarungnya pojok. bakal lu. Kau buat gula darah orang naik. Ntar gue cariin sarungnya, Kau Bang. dari tadi data. Udah lah. dikasih Ini data, motivator dikasih aja, Bang data. Brevier. Nah, giliran muslim nanya data. Kau satu Bravier, ntar gue cariin sarungnya sama lu. Udah sabar ya bang, biar kondusif. Biar kondusif, coba bisa ini nggak bisa lanjut nggak ini apa tema diskusinya gitu. Ya Si lanjut aja, Icun. lanjut. Cun gimana Gua kan Cun? gua Udah udah dapat bilang Cun? tadi kalau soal kodeks gue kagak kurang paham gitu loh. Bukan Karena masalah kita kurang bahas paham Cun. Walaupun pendeta lu yang cari nggak nemu itu Cun abad 1 Cun. yang ada di Alkitab nih. Pendeta lu aja nyari abad 1 nggak bakal dapat itu Cun. Kita bahas yang ada di Alkitab aja nih, yang ada firman yang Kau jangan tertulis. bahas di Alkitab, di Biblos. Kiblat kau itu ke sana. Paus punya. Apa lagi Bahasamu paus juga nih? perbaikin. Ditanya kodek kau juga nggak ngerti bahasamu, makanya bahasamu kiblatnya ke sana, ikut-ikut paus, bukan ikut Arab-Arab. Bang, Sejak itu kan kapan masuk bahasa kata Indonesia Paus? bukan Coba bahasa kau baca Arab buku tuh. itu. Sejak kapan Paus buat kitab? Bravier, itu bukan bahasa Biblos, Arab, iya, bahasa perbaiki Indonesia ya. bahasamu. Alkitab Udah ini sekolah bahasa kau Indonesia. dibubarkan, diajarin kau dungu. Udah, sabar Bang Bravier. Sabar Bang Brevier. Ini kita cuman ya hiburan aja lah buat ini ya. Iya lanjut Bang Ton. Jadi gimana nih Cun? Nggak ada ya? Bukan gak ada Bang Ton, gue nyari gak ketemu. Jadi gue untuk ini PR bakal gue dah. Kalau Ya. kita ketemu lagi gue jelasin apa kalau ya. Iya, yang abad 1 tapi ya. Kalau ketemu. Ah, Eh? kalau ketemu. Kalau nggak ketemu gimana Cun? Kalau nggak ketemu gimana Cun? Kalau nggak Pasti ada lah masalahnya Kita- apa nih? Gak ketemu apa ini nih? Ya, Kita udah masalah capek-capek lah. nunjukin Kau manuskrip ngaku-ngaku Al-Quran katanya tuh. Kau peraih Nah. Nobel terbanyak di muka bumi ini. Nah, Kenapa Mana Bravier? peraih Nobel terbanyakmu itu mana? Kok nggak bisa mendokumenin itu? Katanya kok peraih Nobel terbanyak di muka bumi ini. Kok cuman begitu aja nggak ada dokumennya? Itu kan mesti dicari melalui penggalian-penggalian ketemu. Kalau Penggalian misalnya mana? belum Mana ketemu peraih mau kata Nobelmu? apa? masalahnya gini Cun, lu suka klaim-klaim gua yang duluan, lu yang nyontek. Nah, tapi lu nggak punya dokumentasinya buat kita contek. Gimana tuh ceritanya Cun? Sekarang ntar lu gua bilangnya sama lu ya. Al-Quran isinya sebagian besar mengutip dari entah itu pokoknya mengutip ya? yang Mengutip ada dari dari mana? perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mana nih Contoh, buktinya? Nabi-nabi dikutip semuanya dari perjanjian lama. Apa iya apa enggak? Coba gua tanya. Mana buktinya Cun? Lah, apa nabi-nabi yang lu kutip Musa itu dari mana tuh? Oke, gini Cun, lu tahu nggak kitabnya orang Yahudi? Ibrahim jadinya. Sabar dulu, kitabnya orang Yahudi lu tahu nggak Cun? Apa namanya Cun? Hah?
Tanak. Masalahnya apa sih? Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Nah kalau kitabnya Kristen apa namanya Cun? Yang ya kitabnya orang Kristen yang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dari Oke? mana kau bilang kitabnya Kristen perjanjian lama Cun? Nah, semua yang ada yang kitabnya orang Israel itu, orang Yahudi itu semuanya dikutip Ah. 100%. Nah Diambil berarti 100%. berarti lu ketahuan nyolong kitabnya orang Yahudi Cun. Bagaimana nyolong? Yesus aja orang Yahudi, bagaimana nyolong lu? Lah iya kan ketahuan ada di Apanya kitab yang lu tuh. nyolong? Gua tanya lu. Murid-muridnya orang Israel. Tiba-tiba lu jadi Yahudi juga. Murid ya. Ajaran. Nah lu gua nanya lu kenapa lu nggak jadi itu Arab? Lu nggak Lah. aja lu kocak lu. Lah justru kan di sini ketahuan Cun. Lu kan Kalau kocak, kitabnya lu bilang Yahudi kalau ada di kitab kitabnya lu Cun. Kan Gimana tuh? ajarannya. Nah lu ngapain kalau gitu lu ngambil orang Arab? Emang lu Lagi- orang Arab? Lah bentar Cun. Kalau Al-Quran itu kan independen. Nggak ada colong-colong tempelin kitab orang ke dalam, nggak ada Cun. Sekarang Yesus mengajar itu mengutip dari ayat dari kitab perjanjian lama. Kitabnya orang siapa itu? Orang Yahudi bukan tuh? Kitabnya Yesus lah. Wah, kitabnya Yesus apaan? Yesus orang apa ya? Lah ya kitabnya orang Yahudi bukan tuh? Masalahnya apa ya? Ya udah, kitabnya orang Yahudi kan? Iya masalahnya apa ya? Ya udah, yang sekarang yang ketahuan ngambil kitab orang dijadiin satu sama kitabnya sendiri siapa? Lah, ya persoalannya apa? Orang Yahudi aja kagak protes. Ya soal jiplak, yang jiplak lu bilang jiplak tadi Cun. Siapa yang jiplak Cun? Itu bukan jiplak. Jiplak tuh namanya ada yang Enggak jiplak emang, tapi ditempel semua sama lu. Ah, itu bukan jiplak itu namanya. Kalau lo jiplak. Enggak jiplak, dicolong semua. Kalau lo jiplak itu ada sama ada enggaknya. La ilaha illallah. Yang ketahuan jiplak itu lu. Kitab Kalau- Yahudi ada di kalau kitab gua lu. Bukannya jiplak itu ngambil ada yang samain ada yang enggak. Nah, itu jiplak kalau kita Bentar kan dulu kagak. dengerin gua. Gua mute dulu deh, dengerin gua. Ini contoh nih ya. Gua sama Bang Jibril nih. Bang Jib. Suatu ketika ada cerita nih ya, ada duit hilang. Ya, ada duit hilang 100 ribuan. Tiba-tiba waktu kita cek ternyata nih Islam pegangnya 50 ribuan. Ya logikanya begitu. Tiba-tiba ada satu yang duit 100 ribuan sama 10 ribuan ditempel. Terus nggak ngaku. Kalau nyolong gimana nih logikanya nih Bang Jib? Yang disalahin yang duit 50 ribuan katanya nyolong gimana nih? Si Jun punya nggak 50? Nah, punya nggak lah Jun? Bokeh lu gak ada duit, Cun. Yang ketahuan ditempel ini lu Cun. Ada di lu barang buktinya. Kok malah nyalain Islam yang ngejiplak? Gimana logikanya lu? Si Cun gak bisa buka mute, coba lihat. Ton, Itu kan ketahuan nyolong namanya lu Cun. Gimana? bukannya nyolong. Dari mana nyolong? Apa ditempel? Ditempel. Yesus aja orang Yahudi. Lah iya ditempel berarti kan kitab orang Yahudi toh? Iya, masalahnya apa? Nah iya udah. Ya udah. Kenapa kita yang dibilang jiplak? Lu yang kelihatan jelas-jelas ditempel kitab orang Yahudi di sono. Nabinya yang dari perjanjian lama semua tuh. ya. Lah perjanjian Gua lama nanya. kitabnya siapa? Ayo. Lo bolak-balik baru jadi- mikir, jadi kayak anak baru kecil mikir dia kan, ketawa ya. dia. Baru mikir lo kan? Yang ketahuan nempel lu. Kitab perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi ditempel sama perjanjian baru. Dibilang ini kitab kami orang Kristen. Lah Islam mana ada tempelin Taurat, tempelin Tanak, tempelin Injil? Nah ada Cun. Kenapa ditempel? Karena nubuatan-nubuatan yang perjanjian lama digenapinya di perjanjian baru. Jadi kalau Oke. misalnya perjanjian baru tidak ada perjanjian lama kagak jadi tuh kitab. Oke, berarti nempel ya, betul ya? Kitabnya Yahudi ya? Bukannya nempel kan gue udah Apalagi? bilang. Kan barang buktinya jelas Cun. Diganti namanya lagi jadi perjanjian lama, ayo. Perjanjian lama itu yang ditulis sebelum Yesus. Oke? Lah itu Taurat.
Taurat Nevi'im Ketuvim tiba-tiba namanya diganti jadi perjanjian lama. Ah, ketahuan nyolong nggak lu? Ayo. Dia balik lagi kata nyolong. Lo demen bener pakai kata nyolong tuh. Jangan-jangan lu suka nyolong juga kan lo. Ya orang ditempel kelihatan, barang buktinya gimana coba no? Kalau nyolong itu kagak ditunjuk-tunjukin. Ya, makanya lu ganti namanya biar kita nggak tahu, ya kan? Barang nyolong masa jadi pamer-pamerin. Kalau misalnya barang nyolong tuh tunjuk malu dong lo. Ini kalau misalnya Ya, nyolong, kalau nggak nyolong nggak boleh diganti namanya, Cun. Kenapa diganti jadi perjanjian lama? Siapa tuh yang nyuruh ganti itu? Yang pasti yang ada di apa namanya Alkitab Perjanjian Lama itu 100% sama dengan kitab Yahudi. Kagak ada bedanya. Yang kasih nama perjanjian lama siapa, Cun? Hah? Yang kasih Kalau nama yang kasih perjanjian lama nama, siapa? Wah itu tuh perlu gua kagak tahu tuh. Ntar gua cari dulu tuh. Tahu. itu kayaknya Ayo, siapa yang kasih nama perjanjian lama? Lu cari itu. itu kayaknya LAI kali itu. Tapi yang pasti Perjanjian Lama itu kitab yang ada sebelum Yesus. Perjanjian Baru itu kitab setelah Yesus yang ditulis oleh para Itu kan murid-murid. namanya Taurat. Tanak Apa? awalnya, Cun. Bagaimana Kenapa namanya tiba-tiba- Taurat? Lo bagaimana? Taurat lo tahu kagak Taurat? Tanak. Tahu Tanak nggak? Nah kalau tanah kan tuh semua. Semua nggak tuh yang Kalau ditempel Taurat tuh? itu, Hah. kalau Taurat itu 5 kejadian, 5 Itu Pentatuk istilahnya itu Pentatuk, Pentatuk, kejadian, keluaran, ya. Imamat, bilangan, ulangan, itu namanya Iya, gue tahu. Taurat. Iya, gue tahu itu. Nah ini Kalau jangan lu bilang Tanak, semuanya Taurat. Tanak itu Taurat, Tadi Nevi'im, lu tahu Ketuvim. Ketuvim, lu tahu tuh. Ya gue tahu lah, gue belajar. Ya makanya jangan lu bilang Taurat semuanya. Nevi'im artinya apa? Ya Nevi'im elah. artinya apa? Nabi-nabi. Apanya nabi-nabi? Udah terus masalahnya apa? Gue mau nanya sama lu, jangan ini kan kita bukan Ya baca udah. sini. Gila, nggak tahu Taurat siapa. Nevi'im, Taurat Kita mau Nevi'im belajar Ketuvim. definisi. Ntar dulu mau belajar Taurat definisi, Nevi'im apa Ketuvim. isinya? Ya ini isinya nih. Taurat Nevi'im Ketuvim dijadiin satu, diganti namanya. Betul nggak? Aduh. Lah, nggak ngaku. Sekarang persoalannya apa nih? Ya ngaku dulu. Taurat Nevi'im Ketuvim ditempel namanya diganti, betul nggak? Nggak usah bahas tanah. Iya, tanak ditempel diganti namanya, betul nggak? Betul nggak, Cun? Kenapa ya? Nasional, Icun. Tanak ditempel terus diganti namanya, betul nggak? Ya kalau lo mau definisikan begitu ya suka-suka lo lah. Karena gue nggak merasa Iya. sih maksudnya. Ya ngaku dulu, Cun. Lo maksa bener sih udah. Lah, kan betul, ditempel diganti namanya. Lah pertanyaannya izin nggak sama yang punya kitab diganti namanya? Ayo. Cilok, Pak. Kayaknya kalau nggak kak- perlu tuh. Lah. Oke, ada orang ngambil mangga terus ditanya, "Lo izin nggak sama yang punya?" Kayaknya nggak perlu tuh. Nah, berarti apa itu? Bukan. Berarti apa? Masalahnya Yesus ini enggak, Yesus ini orang Yahudi. Ayo, berarti apa itu? Yesus ini orang Yahudi. Makanya gue tanya, lo izin nggak itu sama yang punya kitab? Kenapa mesti izin orang Yesusnya aja orang Yahudi kok? Sekarang gue kasih contoh, Cun. Ada orang nyolong mangga, ngambil mangga nih. Abis itu gue tanya sama dia, lo izin nggak sama yang punya mangga? Terus dia jawab, ngapain gue izin sama yang punya mangga? Lah berarti ngapain dia? Ini kan firman Tuhan. Kalau mau izin sama Tuhan. Itu baru ketahuan namanya, Cun. Ada barang buktinya. Udah gitu diganti lagi namanya. Di Al-Quran kagak ada yang begitu-begitu, Cun. Ayo, baru mikir sekarang lu. Masalahnya apa sih? Ya kagak ada masalah, yang penting lu ngaku, Cun. Paling Cun itu. Nih, sekarang gini nih, gue baru buka nih.
Ya, nih Iya, yang kata apaan? perjanjian lama nih Old Testament yang ini dipopulerkan oleh siapa di abad kedua nih. Nah, abad kedua. Nah, kitab-kitab yang ini ya perjanjian lama nih adanya abad kedua nih. Abad kedua kan? Ah. Nah, kitabnya Yahudi abad keberapa, Cun? Ya abad kedua nih maksudnya yang kitab Yahudi ini dipopulerkan abad kedua. Mana Perjanjian ada lama. orang Yesus aja abad ke-1 udah baca Taurat. Iya, kan gue bilang disebut perjanjian lama Old Testament nih bahasa Inggris ini. Lah ya kitabnya Yahudi abad keberapa adanya? Ya, yang diterjemahin ke bahasa Yunani itu kan dari abad ke berapa ya? 3 abad apa ya? Abad ke Ya. 4 sebelum Masehi apa? Abad Yang ketiga, abad jadi- keempat sebelum Masehi. Itu Ya, penerjemahan diterjemahin ke Septuaginta. Ya, ke Septuaginta. Abis itu, Ya kan? abis itu, Berarti- sabar Karena dulu. berarti Udah betul. kitab Abad ketiga Yahudi sebelum itu- Masehi. Dengerin dulu, Cun. Abad ketiga sebelum Masehi diterjemahin ke dalam bahasa Yunani, dikasih nama Ya. Septuaginta. Septuaginta. Nah, ini kan abad ketiga sebelum Masehi. Tiba-tiba abad kedua setelah Masehi ada yang bilang ini baru dipopulerkan. Berarti gimana tuh, Cun? Kesimpulannya, Cun? Itu sebelum Yesus. Nggak ngerti nggak maksudnya dipopuler sebelum Yesus. Itu kitab yang ditulis sebelum Yesus. Aduh. Lah iya, gue tahu. Yang abad kedua apa? Perjanjian lama kan? Disebut perjanjian lama tadi. Old Testament, abad kedua. Iya. Oke, pertanyaan gue, Old Testament sama Septuaginta sama nggak isinya? Ya sama lah. Sama. Nah, kalau ada yang sama tapi namanya diganti, apa namanya, Cun? Ya cuma nama doang, apa masalahnya sih? Nah, Sekarang kalau dibilang Septuaginta, kalau misalnya tadi lo dibilang Septuaginta, kenapa? Masalahnya apa? lah ya itu jiplak atau bukan, Cun? Namanya kalau gitu, Cun. Bukan jeplak diterjemahin, lu ngerti kagak? Namanya isinya sama, namanya beda apa, Cun? Namanya, Cun? Aduh, gue kembali sama si Ton nih. Nah, Gua lu zaman baru sama si sadar Ton. kan? Baru sadar lu kan? Nah. Dia mata aja maunya nyolong. Lah emang kalau jiplak nempel Nih, tanpa tar dulu, izin itu tar apa dulu, namanya tar- kalau tar bukan dulu, Ton. colong? Gue mau nanya lo nih, Ton. Ton, gue mau nanya Yeah. lo. Kayak Quran lo diterjemahin ke bahasa Indonesia, berarti orang Indonesia nyolong dong. Jiplak Ya dong. enggak lah, orang Al-Quran Ini juga kok. masalahnya apa? Itu kan orang Arab yang punya kalau gue bilang kayak begitu. Kata siapa orang Arab yang punya? Ya Qurannya punya siapa? Lah Qurannya punya kita, seluruh umat manusia. Gua Lah kok demen nih. ketawa? Dalilnya Gua demen apa? nih. Lah kan Al-Quran makanya itu tuh, Al-Quran tadi kan itu namanya bukan begitu. hanya Tadi teruntuk kepada satu kaum, yaitu Tadi kaum kan Bani lu Arab namanya saja. begitu. Enggak. Ton, sekarang nih Alkitabnya bahasa Ibrani nih, diterjemahin ke bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan ini nama Septuaginta. Masalahnya apa? Kan diterjemahin. Nah sekarang kayak lu Quran lu diterjemahin ke Indonesia. Nah, masalahnya apa? Kan Cun. kagak. Masalahnya gini, kalau kami Al-Quran ketika diterjemahkan original teksnya ikut, Cun. Bahasa aslinya ikut. Lu ikut nggak bahasa aslinya? Lah kalau mau didobelin nama bahasa sini cari aja ada juga yang kayak begitu. Kitab yang sampingnya bahasa Ibrani, sampingnya bahasa Indonesia ada. Lah Ada iya. begitu Alkitab begitu dari Lah bahasa iya, Ibrani. berarti originalnya nggak ditinggal. Originalnya itu ya ini bahasa Arab. Originalnya dibawa juga ke Indonesia, ke Amerika Itu juga sama. Nanti Ton, ke Italia itu juga sama. ada. Ton, itu juga ada yang begitu. Ya kan yang samping misalnya bahasa Ibrani, terus bahasa Indonesianya ada yang begitu, Alkitab yang begitu juga ada. Iya, masalahnya orang Yahudi nggak pakai perjanjian baru, Con. Kan masalahnya Orang Yahudi kagak pakai perjanjian baru, Cun. Orang Perjanjian Yahudi baru nggak mau. Bentar dulu. Septuaginta aja orang Yahudi nggak mau, Cun. Dibuang ke tong sampah, Cun. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sampai Bukan, sekarang mereka orang- nggak mau kitabnya itu dicampur Bentar, sama bentar perjanjian baru, Cun. Iya karena orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sampai sekarang orang Yahudi ini masih nunggu Mesias yang mana ini belum datang-datang. La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Lu kayak Biar temen gua nggak aja nuhanin nyebut Yesus, lu. makanya gua mengucap la ilaha illallah. Biar gua nggak nuhanin Yesus kayak lu, Cun. Ya kalau lu percaya sama Yesus, lu beroleh hidup yang kekal. Cuma Gua yang bisa ngucap kasih- la ilaha illallah. Gak mau gua, kasih Cun, hidup nuhanin yang Tuhan kekal lu, itu Cun. Cuma Yesus. Makanya lu mesti lu mualaf ya? Bukan? Gua nggak mau nuhanin Tuhan lu.
Tadi lu gua nanya lu mualaf bukan? Iya kenapa? Ya gua Masalahnya nanya apa? doang. Kalau lu mualaf gua cuman bilang bertobatlah. Ya Allah, la ilaha illallah. Aduh, jangan sampai Karena gua yang nuhanin bisa Tuhan lu, masukin Cun. ke surga itu cuman Yesus. Ya udah, Yesus pintu. Yesus yang menjamin lo masuk surga. Ya, Yesus tukang jamin. Udah. Apa lagi, Cun? Ayo. Mau apa lagi? Apa lagi? Yesus pintu, ya udah Coba pintu. nanya, belum lu jawab, Cun. Ya itu Apa yang itu? pertama mana? Lu belum Nah, jawab. PR lu, Kan gua fokus udah sama tadi Yang bilang, banyak, Po. Cun. fokus sama PR lu, Cun. Kalau nyari itu gua mesti nyari dulu, Po. Ya udah itu PR lu dulu, Cun, kerjain, Cun ya. Iya, pera. Masa lu nanyain Kalau gua- jok mobil orang, lu sendiri nggak punya mobil, Cun? Kagak, gua kan tadi pengen tahu nih. Katanya Nabi lu kagak ada keturunan Ismail di Quran, ya kan? Ada di hadis. Nah, kan lu Di bilang Sirah nih hadis. Nabawiyah. Iya. Nah, kan yang gua mau tanya hadis itu taunya dari mana? Taunya dari Nabi langsung. Hadis Nah, itu Nabi perkataan taunya dari Nabi. Hadis itu perilaku Nabi. Hadis itu diamnya Nabi. Nah, Itu, terus Cun. Nabi taunya dari mana? Ya Nabi taunya dari Allah. Nah, kenapa kagak masuk Quran kalau dari Allah? Iya karena Quran itu bukan ucapan Nabi, Cun. Itu ucapan Allah, firman Allah. Ya, kan Allah juga berfirman katanya bakal Nabi itu tadi. Kenapa jadi masuk di hadis? Kagak masuk di Iya, yang Quran? berarti yang ngatur Quran siapa, Cun? Nabi Muhammad atau Allah, Cun? Iya, kan katanya apa namanya? Firman Allah. Apa lagi? Iya Emangnya firman Allah Allah itu tahu? Al-Quran. Emang Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad? Iya, Di mana coba ayatnya? melalui perantaran malaikat Jibril. Iya, di mana ayatnya? Banyak. Berfirmanlah Allah, kan kalau di Alkitab kan biasanya begitu tuh, berfirmanlah Allah. Oke, itu yang denger siapa itu, Cun? Yang tahu Iya siapa? kan? Coba di Alkitab di Quran ada nggak? Yang lihat siapa itu? Berfirmanlah Allah. Dibalikin lagi, mampus. Cun, waktu ditulis berfirmanlah Allah, yang lihat siapa tuh, Cun? Ya nabinya lah. Lah iya, berarti nabinya dapat wahyu dari Tuhan kan? Iya, sekarang kan ada tuh Allah menyatakan Allah berfirman. Nah, kalau di Quran di mana Allah berfirman kepada nabi? Lah iya, Cun. Yang ngomong Kagak sama ada, kan? nabinya siapa? Tuhan. Kenapa? Enggak. Yang ngomong sama nabi siapa? Ini Bang Ton. Cun, coba lo baca Asyura ayat 2, ayat 192. Asyura. Ayat 192. Coba dibaca. Dulu ya. Oke, bismillah. Awas. Malaikat nih maunya bismillah mulu malaikat nih. Bismillah dia. Coba baca. Dulu, gua buka dulu deh apa? Asyura ya. Surat ke-26. Nah, surat 26 ya ayat 192 ke 194. 92. Ke 194. Coba dibaca. Biar kita dengar semua, Cun. Baca bismillah, Cun. Nah dulu ya. Udah gua ini hilang lagi. Dan sungguh dalam kurung. Gak usah dibaca yang dalam kurung. Dan sungguh ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Alamin ke dalam hati Muhammad, ke dalam hatimu, agar engkau termasuk orang-orang beriman. Terus Tadi pertanyaan lo apa? mana berfirmanlah Allah. Enggak, lo tanya mana di Al-Quran Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad. Coba baca Ya, lagi. kepada Nabi Muhammad. Nah, coba baca lagi. Dan sungguh ini benar-benar diturunkan Tuhan. Ini tuh apa maksudnya? Al-Quran kan? Yang lo baca Ya. ini kan Al-Quran kan? Hmm? Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Alamin, maksudnya Jibril, ke dalam hatimu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad kan? Agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jelas ya?
Nah, pertanyaannya kalau gini nih ya. Apa Ini kan lagi pertanyaan? pertanyaannya begini nih. Apa lagi? Kalau misalnya lo bilang begini, apa namanya, benar Quran ya, ini Al-Quran ya. Kalau misalnya lo bilang Al-Quran berarti seluruh Al-Quran. Iya, seluruh Ya iya, Hah? semuanya. semuanya. Ini diterimanya langsung atau bagaimana? Bertahap. Bertahap 22 tahun. Maksudnya langsung apa nih? Lu kira turunnya satu buku langsung gitu dikasih sama Nabi Muhammad nih, satu buku gitu? Lu mikirnya gitu? Iya kan pertanyaannya jadi begitu. Ini kalau misalnya dia bilang Quran itu kan buku. Itu namanya lu longor. Bukan, maksudnya ini kan dia Quran ini. Tar dulu, ini Quran ini semua kumpulan ayat atau masing-masing? Kan pertanyaannya itu. Al-Quran itu kumpulan surat-surah. Surah bukan surat ya, Yang tarik surah. nafas, Bang Tujuh. Kalau Ini- yang ditulis itu namanya mushaf. Tar dulu. Mushaf. Lembarannya namanya Ini mushaf. ini ayat ini nih ya, ayat Quran ini nih ya, ayat Quran ini yang apa namanya nih? Tadi ayat apa? Asyurani ini ditujukan kepada siapa nih? Kepada Nabi Muhammad buat kita semua. Jadi yang menerima ayat Asyura ini Nabi Muhammad. Rasulullah, betul. Tapi kan kagak di sini nih. Kenapa? Di mana kagaknya? Karena ini kan ini yang dibawa turun oleh Dan Jibril. sesungguhnya ini Jadi- benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Di mana salahnya? Jadi Quran ini ya Allah apa Jibril nih. Jadi Jadi ayat kan ini, Allah nggak pernah langsung sama Muhammad berfirman. iya lewat perantara Sabar. Jibril. Iya nggak? Allah pernah Iya. berfirman langsung nggak kepada Muhammad? Jadi coba baca ayat 51-nya. Tadi kan udah gua bacain yang ayat 51. Ah, tadi udah 51. Tapi coba baca 51-nya. Mana yang Asyura juga? Ya, Surah juga ayat 51. Mana nih? Tadi gua nggak sampai 51, taruh gua buka lagi kalau gitu. Buka deh. Salah, surah ke-42. Bukan surah ke 20 berapa? 42, iya. Bukan surah ke-26. Asyura. Surah ke-42 ayat 51. Tadi Asyuara, yang ini Asyura. Surat 42 ya? Ah, surat ke-42. Ayat 51. Coba dibaca pakai bismillah. Tidak Cun. mungkin bagi seorang manusia Pakai bismillah dong, jangan kali ladap dong. Bismillah. Coba tidak baca. mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaran wahyu dari belakang tabir atau mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya. Kalau gitu Paham beda nggak? dong Allahnya Muhammad sama Allahnya Musa. Tunggu dulu, paham nggak di sini maksudnya? Iya kan, jadi kan kalau menurut ayat ini kan Allah nggak mungkin nih ngomong langsung sama manusia. Lo paham nggak nih ayat ini artinya apa? Ya gitu. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara. Iya kan, menurut ayat ini nggak mungkin manusia berbicara langsung dengan Allah kan? Kecuali- Iya kan, mesti melalui perantara ya kan? perantara wahyu atau di belakang tabir. Itu artinya apa? Coba. Wahyu ini apa sih? Wahyu itu apa? Hah? Sabar. Maksudnya firman. Kalau wahyu secara etimologi itu dari kata bahasa Arab dari al-wahyi. Itu artinya isyarat yang cepat, bisikan, pemberitahuan secara tersembunyi. Itu kata wahyu. Tapi balik lagi ke sini. Tadi dibilang tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Itu artinya apa, Cun? Iya artinya manusia nggak bisa bicara lah sama Allah kalau menurut ayat ini.
Kan Harus ada ada kata perantaranya. kecualinya, Icun. Kan ada Kecuali. kata kecualinya. Nih di ruangan ini nggak ada yang ganteng kecuali gua sama Ton. Iya, kecuali dengan perantara. Makanya kan Berarti kalau ada yang bisa ganteng mesti nggak di ada, sini, mesti Ton? ada perantaranya, ya kan? Kalau menurut ayat ini kan, tadi kan gue udah bilang. Iya. Itu kasih analogi dulu Cun, dengerin. Di ruangan ini nggak ada yang ganteng kecuali gua sama Ton. Ada nggak yang ganteng, Ton? Ada nggak yang ganteng, Cun? Ya ada lu sama Ton lah. Iya, berarti lu lo doang jelek yang ya? jelek. Mantap. Kita sambung Belum nih. bisa kamera kita ada ganteng Dan ya. tidak ada. Nih kita sambung dulu. Kita Lo sambung berani dulu. taruhin berapa sama gue? Enggak, kita udah sambung dulu nih. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir itu seperti yang kalau di ayat ini itu dikasih tahu. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Jadi waktu Nabi Musa itu pohon itu dijadiin tabir. Gimana tuh tabir, Jib? Contoh nih. Suara gue ada di handphone lo nggak, Cun? Iya. Handphone itu gue jadiin tabir, paham nggak? Iya. Oke, atau nih kita sambung nih. Atau dengan mengutus seorang utusan, artinya malaikat. Paham nggak nih? Yang kedua. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Diwahyukan, tadi gue definisikan ya. Wahyu itu secara terminologi itu dari bahasa Arab al-wahyi yang artinya isyarat yang cepat, bisikan atau pemberitahuan secara tersembunyi. Jadi tiba-tiba aja ada di hati lo. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkomunikasi dengan makhluknya itu dengan 3 cara ini. Paham ya? Cun? Iya, terus. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan makhluknya atau dengan nabi-nabinya itu dengan 3 ini, Cun. Terus? Ya udah jelas, apa lagi? Nah kalau Apa misalnya lagi yang- Allah, apa Allah lagi berbicara sama masalahnya? Isa tuh bagaimana? Allah berbicara dengan Isa tuh di mana? Ntar lu ya gue cari ayatnya ya. Cun, baterai lo masih on aja ya Cun ya, suaranya masih teriak-teriak Makan aja. lontong. Tadi pagi dia makan lontong. Sama ketoprak Salah, tadi gue itu tadi ya. pagi makannya gaang, tau gaang kagak lo? Tahu. Bang, bentar dulu deh. Sama Kristen yang lain dulu, gue ada yang ngetok pintu nih. Gaang tuh orang-orang tau gak lu? Apaan gang? Gaang. Ini apa namanya? Jangkrik. Bukan jangkrik sama gaang beda. Aduh, gimana gaang? Lo habis makan jangkrik makanya ngomong lo begini. Tahu gue beda tapi gue samain karena lo suara lo kayak gini. Diledekin Ya nyaut. Allah. Astagfirullahaladzim. Dia makannya gaang. Iya makannya gaang deh. Gimana nggak gaang? Botolnya nggak umum. Dan lah yang penting dia ingat ya punya PR dari gua ya Cun ya. Bahlulnya nggak umum. Tapi nggak, wallah, gue seumur-umur Betawi nggak ada kafir. Nih baru ketemu gue satu Betawi kafir. Enggak, ini Betawi ini nih, Betawi Sumatera nih, feeling gue sih. Ini gue penasaran gereja dia di mana ya? Enggak, dia bilang Kebon Jeruk. Di mana-mana Betawi itu Salemba. Paling jauh Condet. Mana ya di Betawi Kebon Jeruk. Ujung aspal lo. Ada jangan ngadi. Betawi kafir. Lu kata siapa Betawi kagak banyak kebun jeruk lu? Enggak, yang bilang kafir, Betawi kafir mana? Gue nggak pernah denger, gue nggak pernah lihat. Betawi numpuk no di kebun jeruk no. Yang ada di tengah kota Iya. Betawi sekarang cuma kebun jeruk doang. Kebon Jeruk ke tengah kota, Jakarta Barat itu. Tengah kota. Kebun jeruk tuh dekat kemana-mana. Iya deh, Kebon Jeruk dekat mana-mana. Lo mau jual rumah, Cun? Hah? Ente berani bayar berapa nih?
Ya kan? Pantas lo iklanin kebun jeruk. Macet. Tanah di daerah aneh udah bisa 10 juta 15 juta nih semeter nih. Kebun jeruk mana sih? Lah lu tahu nggak puskesmas kebun jeruk? Emang puskesmas cuma satu di kebun jeruk. Lo laknat Iya, lo juga lo. di kecamatan. Oh, kecamatan, dia tahu. Itu bukan buset, itu sih belakang RCTI berarti. Bukan? Ah, kesonoan dikit. RCTI kan belah sini nih samping tol. Gue ya nggak jauh lah dari samping tol lah. Berarti bener dong gue. Iya, bener lah. Enggak, Kalau yang lo gue kira-kira heran, tanah di situ mahal kan, Kak? enggak, yang ada lo berteman sama Betawi di situ. Lo orang mana aslinya? Coba jujur. Ya udahlah kagak usah dibilang lah, ente lah. Makanya jangan bawa suku. Enggak, ya, gue Betawi. Hah? Nah, yang Gue bener Betawi. lu. Wallah. Ah, Salemba, bagus, gua gak demen kenali. nih. Udah lu masuk Kristen aja lo. Enggak, mana yang enggak ada. Mana ada? Enggak ada sejarahnya Betawi Betawi kafir. Enggak ada. Lu masuk Kristen aja. Enggak Waduh. ada. Enggak ada sejarahnya Betawi kafir tuh enggak ada. Waduh, gua demen nih kalau kayak gini nih. Enggak Gua pernah. demen nih. Gue enggak pernah denger si Pitung ke gereja. Gua Jangan demen nih. Pitung pakai sarung. Gua demen nih Ngaco kalau lo. ente tinggalnya di mana nih? Gua samperin nih. Salemba. Salemba belah mana? Jangan menari. Nah, gua demen nih di kenari mana nih? Kenari 3. Ah, Emang kenari gua ada berapa? demen nih. Enggak, Ntar tunggu, deh, bentar. kita temenan nih, ntar gua samperin lo ke kenari Enggak, ya. gue mau tahu dulu lo Betawi mana? Betawi kafir. Kagak usah dibilang-bilang, gua kan udah bilang kagak usah bawa suku lah. Gua kagak demen dah kalau gini. Oh, nih. gue Betawi, makanya gue nanya. Serius, Itu Bang Jibril asli Betawi itu. Gue Nah, Betawi. dia asli Betawi. Ini kagak usah Kalau gua dibawa Betawi ke Betawi. KW. Ntar kalau misalnya mau tongolin orang Betawi rumah lo yang Kristen bagaimana? Iya mana? Ntar Kasih tahu dulu gue. gua tanya lo nih. Iya, mana? kalau Gua mau- mana? Gua mau nongolin tahu. orang Betawi yang Kristen tempat lo bagaimana? Iya mana? Gue mau tahu. Ya, makanya kagak usah lah, ntar gue aja yang minta gue ikut lo. usah lo. Ntar gue DM lo ya. Kagak usah di sini ngomongnya. Enggak, lo nonton Sidul nggak? Lo nonton Sidul nggak? Nah, dites dulu nih. Ah. Udah kagak usah deh, pada deh. Lo nonton Sidul nggak? Tar dulu nih, gue mau ngasih ayatnya nih sama lu tadi nih. Enggak, lo tahu lu- Sidul nggak? Bang Ijon, lu Cina ya, bukan? Bukan. Elah, ngapain bawa Cina lu? Ntar Nggak, lu gua tau nanya, gak lu? gua nanya, Gue gua nanya. nyebut nih ya, but. Lu tau kagak? Weh, Temen gue mabok nih kan. enggak. Terus kata gue gini, nyebut. Nyebut. Yang ada dia kata but. Gue kata Nih lama-lama Gua gue pengen kasar keplak nih. aja pala itu. Lama-lama gue kasar nih. Lo Udah. nonton Sidul nggak? udah kagak usah nih, gue mau bawa jangan ngomong itulah nih, gue mau bawa ayat nih, surat Al-Maidah nih. Lo nonton Sidul nggak? Ya kenapa? Pacarnya siapa? Nonton kagak? Pacarnya siapa? Lo mau nanyain si siapa nih namanya nih, Cornelia Agatha nih namanya siapa? Itu si Sarah. Nah, si Sarah aja Muslim. Pacarnya si Jainab Muslim juga. Yang namanya Sarah aja Muslim. Mana Ya, ada? dia Betawi kafir. Lo jangan sekarang, John. Wah, ini belum gua amprokin Betawi satu kampung nih ke tempat lo nih Amprokin. Boleh taruh dulu deh, kagak usah nih, gini. Jangan ini nih, gua bacain tadi nih kan lu nanya nih. Apa? Yang apa namanya Allah Enggak, sakit biji hati gue, tau gak lo bilang ada Betawi kafir. Sekarang gua kan dari tadi udah bilang jangan bawa suku. Ngomong lo jangan gaya Betawi. Lah gua Betawi. dari ini nih, kalau kata burung dari piyik, tau gak lo, dari piyik ngomongnya gini nih. Iya, gila dari piyik lo nonton Sidul aja kagak. Gua dari piyik nih sampai belajar terbang nih ngomongnya kayak gini. Enggak, adanya kita kalau Bagaimana Betawi ya ceritanya ngomongnya kalau- piyek. Enggak ada Gue piyik. lak-lakannya kagak bisa diloba nih, lak-lakannya udah kayak gini nih. Enggak, lo berarti ini bukan Betawi bener, lo piyek, bukan piyek. Lo sekolah di mana sih? Udah Udah ini dirobohin sekarang nih. sekolahnya. Udah dibubarin sekolahnya, lupa gue. Iya kayaknya kalau nggak semua orang Cina loh Jun ya. Ya kan? Yang ada Cina juga ngomongnya kayak kakak gue nih.
Coba lo cari Enggak, Cina dah, gua coba enggak. ngomongnya kayak gimana? Campuran-campuran Udah, maksud gue. nggak ada Namprok Betawi ke Cina kafir. sama gue ngomongnya coba. Nggak ada Betawi kafir, nggak pernah denger gue. Ini nih sekarang nih gue mau kasih Nih. ayat Quran nih Al-Maidah nih. Ini korban misionaris kayaknya nih Bang Jip. Iya. Iya kayaknya ya. Tuh ada yang bilang tuh di bawah tuh betul. Yang ada piyek, bukan piyek. Ini gue mau gue teleponin nih suruh ngomong di sini nih ya. Ini ngomongnya itu? ini ngomong Betawinya lebih hancur lagi daripada gue nih. Mau nih gue teleponin ya. Muslim kafir. Ya Kristen lah. La haula wala quwata illa Coba. Tawinya lebih hancur lagi daripada dia. Ini aja dia hancur. dia aja tahu Betawi dia hancur. Maksudnya lebih medok daripada gue. Nah, medok lagi tiba-tiba Betawinya. Lebih kental. Medok. Lo Betawi lo bohong lo ah. Betawi Eh. Cun. Lu ngerti nggak lebih medok ngomongnya? Mendok ke Jawa, Cun. Medok tuh Jawa. Aku wong Masalahnya Jawa, apa? aku wong Jawa. Ya apa sih Betawi. aku? Iya, Bang Ton orang Betawinya Jawa kental. tahu. Lu pernah denger orang Betawi ngomongnya Betawinya kental? Ya, sekarang kental lo ngomong. Nah, kan? Nggak, taruh, Kental ngomongnya. kayaknya jarang tuh Kental ngomongnya bukan medok. Taruh lu nih, gue mau telepon kagak Udah nih. udah Ini- gua kantongin ilmu lo, Cun. Ini Betawi campur Jawa ini mah. Awe lo, Cun. Ya Al-Maidah tadi nih Al-Maidah tuh coba deh. Lu mau ngomongin apa Ya sih? udah, ini? ya udah Al-Maidah berapa? Al-Maidah 1 berapa tadi? Lu hilang deh tuh gara-gara lu ngomong mulu nih. Anjir. Lo yang nggak fokus, gue nggak. Cun, Cun. salah. Lu bikin gua keder aja lo. Al-Maidah 116 117 tuh. 116, kenapa itu? Itu malah ngebuktiin Nabi Isa bukan Tuhan tuh, Cun. Lah kan gua udah bilang dari tadi amal Tuhan itu kan artinya penguasa. Enggak, Tuhan itu jabatan, dia nyembah jabatan, Bang Ton. Udah, apa? Gimana, Cun? Al-Maidah 116 17. 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah. Ini kan ceritanya di kiamat, Cun. Bagaimana ceritanya di kiamat? Ente ini kacau juga nih. Lah, Ente kacau juga nih bilang ini ayat ini di kiamat. coba dibaca dulu. Yang bener ente dong. Iya, coba baca dulu. Taruh gua buka dulu nih. Hmm. Cibean kere nih laguan ngaku-ngaku Betawi, ya kan? Bang Abi, Sidul aja dia nggak nonton, ngaku-ngaku Betawi. 116 nih. Hmm. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang Lo jadikanlah baca aku dari Bismillah nggak bukit tuh? sebagai dua Tuhan selain Allah. Ia menjawab, nah ini aja nih, ini Isa bisa berdialog langsung dengan Allah nih kalau menurut ayat ini. Ya, itu kapan? Kenapa tiba-tiba ke Nabi Muhammad kagak bisa, harus pakai Dan tabir. itu kapan? Bukan ke Nabi Muhammad doang. Asyuara 51 tadi nggak cuma ke Nabi Muhammad, Icun. Kan nabi-nabi yang lain kalau di Kristen maksudnya ada berfirmanlah Allah, ya kan? Kenapa dia gira Nabi Muhammad kagak ada berfirmanlah Allah? Coba lo bisa bahasa Arab nggak? Jun, Iya, gue mau nanya kenapa gira Isa aja? ini gue mau ngasih tahu apa yang lo baca. Lo bisa bahasa Arabnya nggak? Ente aja deh. Wa Kalau idz qala. Ini makanya. Gue kasih tahu. Wa idz qala itu artinya future tense. Future tense itu masa depan. Icun. Jadi ini nanti, Cun. terus. Ya ini nanti.
Ini nanti kiamat. Makanya gue tadi bilang ini kan pas kiamat, Cun. Mafhum ente? Mafhum nggak? Di mana sih perkataan yang lu bilang nanti itu di sini? Nah itu makanya bahasa Arabnya wa idz qala. Kalau present tense itu qala. Kalau wa idz qala itu future tense, masa depan. Yang pasti intinya Allah ini berbicara langsung dengan Isa. Iya, Iya, nanti nanti. kiamat gue juga ngomong langsung sama Allah, Cun. Nanti gue dihisap juga, gue dipertanyakan semuanya, Cun. Tapi kan kita lagi ngomongin di dunia nih, Cun. Bangor banget lu, jadi bocah tar lu, lu gue mau jadi nanya lo. kayak Jadi waktu Allah berbicara sama Isa ini kapan berbicaranya nih? Hari kiamat. Nanti di akhir zaman ya. Kita baca ya. Future tense, ya. Future tense tahu nggak, Jun? Wa Future idz tense. qala, itu tadi gue jelasin. Wa idz qala, kalau dikatakanlah qala Rasulullah, katakanlah ya Rasul. Di sini wa idz qala, future tense. Persoalannya kan ini Allah berbicara. Ini intinya begini loh. Allah berbicara. Jadi kalau gitu waktu Isa ini ada nih. Ya udah Isa udah mati nih. gini aja deh. Ya udah gini aja deh. Jadi taruh gue mau nanya Nggak, lo. nih gua tunjukin lo aja Isa biar ini udah gampang mati nih. nih. Nih gue tunjukin aja nih ya. Taruh lu kata-kata ini berbicara kepada Isa kapan nih ngomong sama Isa nih? Ya nanti di hari kiamat. Kenapa gue tahu dari kiamat? Itu tadi gue bilang wa idz qala. Itu pas present future, Icun. Ngerti Nah, gak lu? ini gue translate aja nih. Ini dari yang lebih tepat nih dalam bahasa Inggris. Nih kalau gue translate nih, di sini tulisannya dan waspadalah terhadap hari. Hari apa? Hari kiamat. Terus? Ya itu jadi ini kejadiannya hari kiamat, Icun. Nubuatan deh. Kalau lu nggak ngerti nubuatan deh gitu. Kalau lu nggak ngerti future Emang tense. lu bisa nubuat ya? Hah? Belum terjadi. Si Icun. Katanya Allah bisa bernurbuat katanya. Nggak, terus ada yang komen nih, ini mungkin berilmu nih di bawah yang ngomong. Salah, wa idz qala artinya dan ketika berfirman berarti sudah terjadi. Iya, Allah itu nggak di dalam waktu. Allah itu nggak di dalam future, past, sama tense. Allah itu di luar waktu. Waktu itu ciptaan Allah. Jadi karena itu di Al-Quran Allah selalu kadang-kadang menggunakan past tense untuk future tense. Waduh, ini ketinggian nih akhirnya. Ini kalau ketinggian kayak gitu si Icin ketemu Tuhan ntar. Gua bener mau ucilin nih. Nggak jelasin ini. Ini kalau gitu sama juga nih sama yang ucilin bilang kata ayat Quran yang kata hai Isa berkata ingatlah waktu aku dilahirkan, waktu aku mati dan aku bangkit dihidupkan kembali. Itu kejadiannya itu juga. kapan? Maryam 33. Ya itu nanti Iya. lagi tuh, itu belum kejadian tuh. Oke, nih gue tunjukin aja ya Cun ya. Boleh nggak? Nah, tunjukin silakan. Gue tunjukin nih Maryam Pegangan, 33. Jun. Pegangan, Jun. Nih Cun. Lu bisa baca nggak nih? Baca ya terus ya, coba lu jelasin. Nah, and peace is on me the day I was born. Aku telah. Nih Telah I was. lahir. Terus baca. And the day I will die. Nah, will itu apa? Akan mati. Terus Will. Will die. Artinya lu, Akan Jun. mati. And the Terus? day I am raised alive. Aku akan dibangkitkan. nah jadi Jadi Isa Nabi matinya Isanya- kapan nih? Will die di sini dibilang. Iya. Nah, sekarang Isa matinya kapan nih? Ya nanti lah. Iya kapan? Ada nanti nggak begitu ayat dia Quran? Coba turun, lu jelasin. begitu Coba dia nggak? turun. Sekarang gua mau nanya nih. Nih, Ada, Isa mati semua kapan? makhluk Ini akan belum dimatikan. dijawab, Cun. Ini belum dijawab. Apa nih? Kan tadi lo nanya kapan Nabi Isa mati. Habis itu lo mau nanya lagi. Gue belum jawab nih.
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Kan lahirnya udah nih. Ya kan? Pada waktu hari wafatku. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, kapan bisa dibangkitkan nih? Nanti kita semua dibangkitkan, Cun. Begitu Nah, kita nah, mampus Isa kan nih. kagak Nah, kan mati. kita Kan bentar kalau lagi menurut- mampus nih. Bentar, kan kepercayaan Islam, Isa ini kan kagak mati. Iya. Bentar lagi kita kan mampus. Nanti Iya. bakal Sebelum mati kiamat. semua, Cun. Tapi La sebelum ilaha illallah. sebelum Gua mau nanya, kiamat. Isa kan kagak mati kalau lo bilang gitu kan ya. Iya. Isa mati kagak? Iya. Kalau ada kalimat aku akan mati, berarti mati nggak nanti? Bentar, tar dulu. Nih Isa kan menurut kepercayaan Islam, Muslim, dia udah bangkit, hidup nih kan di surga kagak mati kan ya? Kagak mati, kagak ada Islam bilang Nabi Isa sudah mati. Iya, tunggu sebentar. La ilaha illallah. Kita ikutin dulu. Sekarang dulu. konteksnya Gimana? kan di ayat ini bilang nanti aku akan dibangkitkan ya kan? Aku akan mati dulu, akan Iya, mati dulu. Akan mati mati terus dulu. dibangkitkan. Nah, kapan matinya, kapan dibangkitkannya Nah, coba? ini gue mau jawab boleh nggak? Jawab silakan. Nah, nanti kan Nabi Isa kan datang nih. Nih, insya Allah Nabi Isanya datang begitu gue udah mampus. Icun juga Ayatnya mampus. di mana nih? Iya kan? Bukan Ayatnya ini di nanti. mana? Nah, di hadis Diam dulu, diceritakan Cun. Nabi Isa itu akan turun dulu sebelum di kiamat. hadis, kitab suci lo hadis. Lebih sahih daripada kitab lo yang nggak ada di satu. Lebih sahih daripada kitab suci lo. Berarti kata Quran Hadis gue lebih dependable daripada kitab lo, Cun. kan kata Quran lo itu menjelaskan segala sesuatu secara Segala sesuatu. terperinci lagi. Dibaca terus ayatnya. Iya kan? Nah, sekarang Dibaca terus dong masalahnya ayatnya. Jangan dipotong-potong dong, Cun. yang lu bilang Cun, dia akan jangan mati dipotong-potong terus bangkit. dong ayatnya, Di mana Cun. ayatnya? Cun, ayatnya Coba lu jangan kasih ayatnya dipotong-potong mati itu. dan bangkit. Weh, Dengerin Bang Jibril. jangan dipotong-potong dong. Ya, lu baca deh, ayat lu yang baca. lengkap. Lu baca menjelaskan Baca sesuatu. lagi dari awal, Cun. Menjelaskan segala sesuatu. Baca terus. Nah, itu mana? Coba lu baca deh, lu Baca baca. terus ayatnya, jangan lo Tadi potong. gua juga lupa di mana ayat itu. Lu kan yang tahu coba. An-Nahl ayat 89. Lo yang ngutip, lo yang nggak tahu. Ngerjain aja. Ya lu yang baca tadi gimana sih lu? Tadi lu gua kan kagak ingat An-Nahl ayat ayatnya di mana. 89. Di situ Iya, nama- bunyinya. An-Nahl Dan apa? kami An-Nahl. Oh, An-Nahl ya, 16. An-Nahl ya. Tar. Ayat 89 di situ Ah, gua dibilang, bacain ya. dan kami Ya. turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat kepada gembira dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, dia kan menjelaskan segala sesuatu. Untuk siapa? Orang-orang yang berserah diri tadi kan kata lu. Nah, Ya, sekarang buat kafir nggak ada. Kafir nggak dapat bagian, Cun. Icun, bukan buat Icun ini. lu kan tadi bilang tuh katanya Isa Nah, ini mati bacanya terus yang lengkap, bangkit. Icun. Jangan dipotong-potong. Kan di Quran tuh kan Isa mati dan bangkit. Nggak cuma Tuhan yang dipotong-potong jadi 3. Nih juga ayat dipotong-potong masih. Bentar, tar dulu. Itu kan di ayat yang tadi Ah. Isa mati dan bangkit. Indra. Nah, di mana ayat Quran yang di situ Isa mati dan bangkit? Akan Kalau mati akan dan akan itu berarti apa, Cun? Coba tunjukin lagi deh, Bang, yang tadi, Bang. Yang I will. Coba, Dang. Awil. Nah, coba suruh terjemahin dulu ke Icun nih. Masalahnya tadi diterjemahin apa Bang Jibril, jadi dia nggak ngerti nih. Ah, John. Surah Maryam 19 ayat yang ketiga-tiga. Nih. Tuh. Nafas. And And peace Jangan is marah. on me the day I was born and the day I will die. Pertanyaanku I will die itu apa artinya, Cun? Ya, terus lu jelasin aja nanti dah habis Artinya lu dulu, jelasin, baru gua artinya tanya. dulu. Tanya dulu ini. Apa yang artinya? I will die apa artinya? Ya, Ya, hari aku akan mati. Ah, udah terjadi belum? Iya, terus baca. Udah terjadi belum? Iya, terus baca. And the day I am raised alive. Tuh. Dan I will die artinya apa? Nah, ini yang gue mau tanya, ini kejadiannya kapan nanti nih? Apa setelah
Kan lo bilang nanti kiamat. La ilaha illallah. Ya, Nanti di akhir zaman Nabi iya Isa kan, alaihissalam zaman. akan diturunkan kembali Cun. Lalu dia mengatakan dia I will die Cun. Artinya apa Cun? Nah, itu kan lo bilang di hari kiamat. Nah sekarang lo jelasinnya ayatnya di mana itu yang lo bilang hari kiamat? Dalil yang turun. Tunggu, I will die. I will die artinya apa, Jun? Iya, nanti akan mati, iya Akan kan? matinya berarti kapan, Jun? Kan lo bilang tadi nanti hari kiamat, ya kan? Enggak, lo Menurut artiin nih kan? aja. Lo artiin aja. Akan Iya, akan dulu berarti. nanti hari kiamat lo jelasin nanti dia akan datang, ya kan? Nah sekarang di mana tuh ayatnya bahwa nanti dia akan datang, terus dia dimatiin? Itu yang tadi gue bilang. Lo tau nggak Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, kepada nabinya, dan tugas pertama Rasulullah itu menjelaskan soal Al-Quran. Jadi kalau pertanyaan lo kayak gini, ini gimana, tanya Rasulnya. Rasulnya bilang nanti Nabi Isa turunnya tuh pas kiamat. Icun. Berarti kagak ada ya di Quran ya? Ada surah Az-Zukhruf ayat 61 itu turun nanti itu Nabi Isa tuh. Nah. Coba bacain Bang Ton. Zuhruf ayat berapa? 61. 61. As-Zukhruf Itu nanti 61 Nabi Isa turun. bukannya jalan yang lurus tuh. Ya betul, jalan yang lurus apa? Menyembah kepada Allah. Oh iya, tuh ada tuh. As-Zukhruf itu kan Isa jalan yang lurus tuh katanya tuh. Iya, Nabi Iya, Muhammad betul juga dia jalan lurus. bukan Tuhan, dia jalan. Dia jalan bukan Tuhan, Jun. Enggak, Nabi Muhammad juga Sejak jalan kapan lurus. jalan jadi Tuhan, Jun? Ton, lo kok nafsu bener sih Ton? Enggak, Nabi Muhammad juga bilang dia jalan yang lurus. Kenapa emangnya? Ah, di mana ayatnya Nabi Muhammad bilang di jalan yang lurus? Waduh, nggak tahu loh. Ayatnya di mana, Bang? Oke, gua kasih tahu ya. Tapi lu baca. Iya. Allah. Pakai bismillah Buka. bacanya. Nah, anak Buka. Al-An'am ayat 153. Al-An'am kita buka, Ah. kita baca. Nah, Udah tahu lu Al-An'am. jalan, lu bilang Tuhan. Gua demen nih. Usul nih. Nih. dibaca yang Arab. kencang. Arab dan Latin. Nih, gue bacain ya, gue bacain nih. Pakai bismillah. Bismillah. Sungguh. Nah, sungguh inilah jalanku yang lurus. Ini yang ngomong siapa nih? Allah. Terus, Terus, jadi ini baca kan. terus. Nah, maka ikutlah. Janganlah Ikutilah kamu. dia. Dianya siapa? Mana dia? Maka ikutilah. Wah, nih kafir ratu. Mana ikutlah dia di sini? Lu baca lu. Aduh, matanya sih cengkleng mata lu. Tuh lihat tuh, tuh dia. Ya. Maka ikutlah. Dia. Ikutilah dia. Mana di sini kagak ada nih terjemahan nih. Ya. Coba gua baca yang lain ya. Ini kafir tiba-tiba buta. Bentar dulu. Kalau begitu yang ini yang surat gue nih salah nih. Gue bacanya nih. Coba Yang gua mana yang lo lain. baca? Soalnya nggak ada dia di Yang sini lu baca nih. mana? Makanya Gua lu nggak lihat. buka itu open cam. Tar dulu gue baca yang lain ya. Kalau ada kata dia artinya. Enak gila. Allah. Iya nih masalahnya banyak nih. Nih gue buka ini kan di Google nih. Emangnya gue yang ini. Iya, buka deh kamera lo. Nih, Kamera lu buka, 6153. tunjukin. Iya tunjukin ada nggak dianya gitu loh. Dan bahwa dalam kurung Al-An'am 153 kan. Dan bahwa dalam kurung adalah jalanku yang lurus. Maka ini ikutlah dia. Nah, Dan janganlah kamu. Tar Jadi dulu. jalan yang lurus siapa? Ini yang ngomong siapa nih? Gue mau nanya nih. Kan Allah bilang inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Nabi Muhammad dong. Lah, elah, tar dulu dengerin. Dan Nih, janganlah baca, kamu baca. mengikuti Kita baca jalan-jalan ya. yang lain karena Dan jalan-jalan itu bahwa mencerai adalah beraikan jalanku yang kamu. lurus. Bentar, Cun. Biar gue bacain ya dikit ya buat lo ya. Dan gue jelasin nih. Dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus. Maka ikutilah dia, Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kayak Icun. Karena jalan-jalan yang lain ini mencerai beraikan kamu. Nah, si Advent, Katolik, Protestan, 65.000. Jalan yang lain. Yang Berkelok-kelok jalannya demikian nggak Bentar. lurus. itu diperintahkan Bentar. Allah Nih, gua baca kepadamu lagi ya. agar kamu Nih ya. bertakwa. Emang nih, Jelas tuh, emang. Cun. Nah, dan Kalau bahwa ngikutin lo bercerai berai, Cun. nih, lu baca Itu jelas ayatnya nih ya. ayatnya, Cun. Kalau ikut Nabi Muhammad, lurus. Ikutin lo, Nih. Cun. Bercerai berai. Ini lu baca dong kalimatnya nih. Dan Apa bahwa itu?
adalah jalanku yang lurus. Jadi nih yang bilang jalanku yang lurus siapa nih? Allah. Jadi jalannya Allah yang lurus. Iya, jalannya Allah. Allah yang punya Iya, jalan. mana ada Muhammad jalan yang lurus, dia bilang. Maka Aduh. ikutilah dia siapa? Lu Maka jangan asal ikutilah dia siapa, ablat. Cun? Tar dulu, lu Maka ikutilah dia siapa, Cun? tar dulu, ikutilah Muhammad, tapi jalannya bukan Nah, Muhammad, bukan jalan. Di situ Allah bilang jalanku yang lurus. Iya, Aduh. jalannya punya Allah, Nabi Muhammad Ah, yang jalan, iya. ikutin dia. Jalannya punya Allah, ya kan? Tapi Lah, kalau Allah. yang Yesus bilang, akulah jalan. Iya, Mana di ada? jalanan. Allah juga. Aduh, ini yang artinya Lo ke Bandung pindah jalan Cun. sampai. Jun. kata-kata itu inilah jalanku, kata Allah. Astagfirullah. Iya, memang semua ini punya Allah, Muhammad Cun. yang ngaku dia jalan yang lurus, tapi Allah yang bilang. Iya, nggak usah diakuin, bilang Taruh. ikutin Nabi Oke, Muhammad. oke. Dia Ini jalan taruh. Bentar, Cun. Bentar, Ayat Bang. yang ini Yesus yang Cun, bilang. Cun, Cun. Akulah Cun, jalan. waktu lu baca. Cun, Ada waktu nggak lu Muhammad baca. yang bilang akulah Sabar, jalan? sabar. Mana ada Muhammad bilang. Yaudah, sabar. Cun, Aduh. dengerin gua. Kok tahu Waktu lu pada baca, tapi kagak ngerti begini nih. ya udah cukup. Gua mau ngomong nih, dengerin. Dengerin nih gua mau ngomong. Sabar, dengerin gua mau ngomong. Diam dulu yang lain. Waktu lu baca Yohanes 14 nomor 6, apa kalimatnya, Cun? Coba dibacain buat kita, Cun. Ente Cun. baca. Kan Lu tadi yang udah gua bacain. baca nih. Sekarang ente yang baca. Ya udah baca Yohanes 14 nomor 6. Yohanes 14 nomor Ah. ayat 6. Apa tulisannya di sono, baca? Apa? Taruh dulu, Ton. Kata Yesus nih kepadanya, akulah jalan. Itu kata Yesus, bukan kata baca, Allah. baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak lanjut. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, berarti Apa? di sana yang jalan siapa? Yesus. Oke, tujuannya siapa? Nah, sekarang di ayat tadi Woi, tujuannya siapa? ke Bapa. Yesusnya jalan. Tujuannya Bapak. Ya, berarti yang Kalau Tuhan ayat tadi siapa? Kalau ayat tadi yang jalan siapa? Sabar. Yesus Taruh. jalan, tujuannya Bapak, berarti yang Tuhan siapa? Lah dia balik lagi ke Tuhan. Lo lucu juga ya Ton, ya. Sekarang Jadi yang ayat Tuhan tadi- siapa di sono? Aduh, Dari ayat itu. Tadi yang jalan siapa? Lah, iya, yang jalannya Yesus. Iya, bukan ayat Quran yang tadi yang jalan siapa? Jalannya Nabi Muhammad. Nah, jalan Nabi Muhammad. Jalannya adalah Nabi Muhammad. Segala sesuatu miliknya Allah. Jalannya Berarti tadi jalan itu miliknya Allah. Ton. Iya, jalan punya Allah. Iya, jalannya jalan Allah tadi tuh ayat yang Gimana? tadi. Jalannya milik Allah. Iya, punya Allah. Gimana sih? Inilah jalanku yang lurus. Di mana Allah jadi jalan? Di sini. Jalanku. Kepemilikan atau bukan? Di mana Allah Jadi jadi jalannya punya siapa? Punya Allah. Punya Nah, Allah punya jalannya. Allah. Nah, kalau ayat yang tadi yang Yohanes 14 jalannya siapa? Jalannya Lah. punya siapa? Jalannya punya Pertanyaan siapa? yang sama dong. Pertanyaannya yang sama dong. Jalannya punya siapa itu? Kok dirubah pertanyaannya si Cun? Apa yang dirubah? Ya udah Coba nih lu gue tanya tanya lagi. nih. Nih gue tanya nih. Adalah jalanku yang lurus. Lu ngerti nggak maksud Yang gue? punya jalan siapa di Taruh sini, Cun? bentar, lu Cun, ngerti jangan nggak bentar maksud dulu. gue? Ya kan udah mulai Sebentar. ketangkep, panik Pakai gitu. bahasa nih. Jibril, Udah mulai lu ngerti nggak ketangkep. maksud gue? Sekarang Enggak, itu yang gua berkata nggak peduli maksud Allah. lo. Nih, Tar dulu. adalah Iya, betul. jalanku yang lurus. Yang punya jalan di sini siapa, Yang Cun? berkata siapa? Allah. Allah. Yang Kalau punya yang jalan di sini Yohanes siapa, Cun? 14, tar dulu, bentar. Sabar. Yang punya ikut jalan tahu. di sini siapa, Cun? 14 siapa? Cun, Yang lu punya ikutin jalan dulu di deh. sini siapa, Cun? Ikutin dulu, Cun. Yang punya jalan siapa itu? Kan tadi gue udah bilang. Iya. Contoh, mobilku. Berarti yang punya mobil siapa, Cun? Mobilku. Yang punya jalan di sini siapa, Cun? Cun? Dia mikir, Apa? dia mikir. Mikir keras Yang lu punya sekarang jalan lu, di sini siapa, Cun?
tahu lo kan tadi itu. Yang punya jalan di sini siapa, Con? Kenapa? Yang punya jalan di sini siapa, Kan yang Con? berfirman, sekarang yang berfirman siapa ya? Allah Yang kan? punya jalan di sini siapa, Con? Allah. Habis itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang lurus. Yang punya jalan di sini siapa, Con? Yesus. Akulah jalan yang lurus. Yang punya jalan siapa, Con? Di mana tuh? Ini di ayat apa nih? Yohanes tadi. 14:6 kan tadi. Akulah, Yesus bilang, akulah jalan yang lurus. Yang punya jalan siapa? Yesus. Yang jadi jalan siapa? Ini yang sekarang gue tanya yang berkata tuh siapa? Sabar gini, yang jadi jalan siapa di sono? Segitunya mau nyembah orang lo, gue nggak paham. Jun, yang jadi jalan di sono Kata siapa, Jun? Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, pelan-pelan. Tadi lu Pelan-pelan. Jadi Stop. tidak sampai ke Bapa kalau tidak melalui itu kata-kata Yesus. Yes, pelan-pelan. Kan akulah jalan, yang jalan di sono siapa? Yesus. Yesus. Yang punya jalan siapa? Yalah Yesus lah itu. Udah gila lu, Jun. Emangnya yang berkata siapa? Tuh, coba gue mau tanya. Tujuannya siapa itu? Ntar dulu, yang berkata siapa Tujuannya tuh? siapa? Tujuannya siapa? Gue nanya nih. Tadi yang berkata siapa ya? Akulah jalan. Yesus. Nah, jadi yang punya jalan siapa ya? Yang punya jalan siapa? Ya Yesus lah. Yang punya jalan berarti. Gue bingung nih. Yang punya jalan adalah jalan. Artinya bagaimana nih? Con. Stres lu, Jun. Yesus siapa? Con, yang punya Yesus siapa? Yesus itu adalah firman Allah. Paham Iya, kagak? yang punya Yesus siapa, Makanya Jun? Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, yang punya Yesus siapa, Con? Kenapa Yesus itu firman Gini, Allah? Gua kasih firman analogi aja Allah deh. Berarti punya Tuhan, punya Allah kan? Firman Allah yaitu yang Jun. Allah. haula wala Gua kasih analogi deh. Coba dengerin gua baik-baik. Makanya Yesus Aku- berkata, makanya Yesus dengerin dulu. berkata, akulah jalan dan Jun. kebenaran dan hidup. Coba ada siapa nabi siapa yang mengaku jalan dan hidup? Ya udah. Yohanes Analogi dulu, 17. sabar. Woi. Di Enggak, Yohanes dia tahu 17 sih, mengatakan Allah. kalau mengaku Yesus Rasul itu peroleh hidup yang kekal. Udah, nggak usah ke sono. Diem satu pembahasan dulu. Gue bilang nih, mobilku. Berarti yang punya mobil siapa? Akulah. Aku. Mobilnya bukanlah aku, setuju nggak? Iya, terus masalahnya apa? Kalau Yesus dia ngaku dia adalah jalan, berarti yang punya jalan siapa? Ya Yesus lah. Yesus itu jalan atau yang punya jalan? Lah elah. Ayo, Nah, yang ngaku tahu nggak punya bedanya? jalan, bentar dulu. Tahu nggak bedanya yang punya jalan dengan jalan? Jadi kalau mau nyampe kepada Bapa harus lewat Yesus. Kalau kagak lewat Yesus kagak bakal nyampe. Lah iya, berarti Yesusnya jalan. Iya, jadi yang punya jalan siapa? Yang punya jalan siapa ya? Di Ya sana. Yesus lah. Kalau Ya, lewat Bapak, jalan Jun. lain, Jalan kagak punya nyampe. jalan berarti. Jalan Udah gila itu lu. banyak. Kalau lu jalan kagak lewat Yesus, jalan. Ya lu sama kayak bilang mobil punya mobil, Cun. Mobil punya mobil. Masuk akal enggak, Cun? Gini aja Udah deh. gila kau. Nggak gini aja deh. Cun. Nih, Sekarang yang ngasih jalannya siapa itu? Coba gue nanya sama lu. Dipanggil Bang Jibril, Cun. Bentar. Cun, ini pertanyaan gue terakhir nih, ayat gue terakhir nih. Habis ini gue mau cabut. Coba lu buka surat Yasin, Cun. Yasin berapa? Dari nomor 1 sampai nomor 4 lu baca. Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Coba dibaca yang kenceng, Cun. Ini sebelum gue mundur diri ya, gue izin undur diri ya, Bang Ton, yang lain. Ya sama, gue juga izin tutup. Abis ini stres gue ngeladenin Icun nih. Capek. Gue juga capek. Coba Cun, baca Cun. Coba ente baca lah. Ente kan yang punya Quran nih. Ya udah, kalau lo males baca yang 3 sama 4 aja. 3 sama 4 aja. Yasin tuh sampai berapa ayat sih? 83 ayat. 3 Lah iya 83 tuh. Surah ke-36. Baca ayat 3 ayat 4-nya aja, Cun.
Sungguh engkau adalah salah seorang rasul. Terus Dan sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul. Itu maksudnya kan Rasulullah. Betul nggak? Nabi Muhammad. di Betul atas nggak? jalan yang lurus. Mampus. Berarti Nabi gue di atas Tuhan lo ya. Thank you. Bukan. Berarti sekarang mana ada deh. Tuhan Ayat ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. di mana Muhammad Udah. ngaku jalan. Ya udah, jalannya Yesus, tapi yang ada di atas jalan Nabi kami. Udah. Mana ada Muhammad ngaku jalan. Ini lagi membuktikan Lo pijitin kebo aja lo sono disuruh sama si Ona no. membuktikan bahwa Muhammad bukan jalan. Karena Cun, nanti di jumpa ayat lagi. ini, Jumpa lagi Cun ya. Stres Oke, gua mantap, taruh bawah mantap. dulu deh. Ya, terima sehat-sehat kasih Cun ya. banyak. Om, Yo, tante-tante. ya udah. Besok lagi. Aduh, ya ditutup dengan ulti. Jangan lupa PR-nya Cun. Udah gua taruh bawah ya Cun ya. Ya. Di ulti lo sama Bang Jibril lu sebelum dia turun ya. Dan sungguh engkau Muhammad adalah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Diinjak Tuhan lu sama Nabi kami ya. Ada ayatnya hadhihi sabili ad'u ilallah Stres sih ala Cun. basyiratin wa manittabani. Lucu pas Bang Ton nanya jalan berarti yang punya jalan siapa? Yesus, gila lu. Gila ya, jalan punya jalan ya. Gila. Berarti lo gila, Cun. Ya udah teman-teman ya, karena kita capek, waktunya kita juga istirahat teman-teman ya. Kita sambung di komal-komal teman muslim yang lainnya. Saya izin mau tutup komal. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang salah Icun, oke? Saya izin tutup komal. Semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama kayak Bang Dalbo, rusak. Tapi aku nggak mau yang second, nggak biasa aku dikirim barang second, punya baru. Ngirim harus bermodal. Dalbo, Bang Dalbo, kacau. Tapi suaranya bagus, suaranya Bang Dalbo, coba deh. Coba Bang Dalbo, berani nggak nyanyi satu lagu? Ayo. Ya udah, kita coba. Bang Dalbo nyanyi sakit perut langsung. Enggak, dia diminta lagunya Bimbo Acil. Saya bisa nyanyi. Harganya mahal. Kan udah dia terima. Wah, udah terima, enak aja. Kecuali Pak Bos yang nyuruh saya, terpaksa dengan keadaan terpaksa saya nyanyi. Nah, apalagi Uti ini, kakak Uti ini yang dibawa ya. Ah, dia pinter nyanyi. Coba Pak Bos, aku Pak Bos ini tenggelam ya. Saya mau suruh Pak Bos. Ada kan Pak, karena nggak ada cuplis. Ayo nyanyi kita di sini nyanyi. Naik teman-teman. SIM ini Singapura, Indonesia, Malaysia. 3 negara bersatu. Bukan berarti 3 dalam 1 ya. Jangan dikonsepkan kayak Tuhan nyoten. 3 pribadi 1 hakikat. Ini 3 negara. Singapura, Indonesia, Malaysia. Itu kan? Betul nggak? Singapura, Malaysia, Indonesia. Oh, kebalik ya. Indonesia tengah ya. Singapura, Indonesia, Malaysia. Naik Abang Tata. Kalau mau ini di sini mau nyanyi-nyanyi silakan. Mumpung enggak ada cuplis. Itu kan tadi SIM Bang Dalbo. Kalau si Jori itu tempatnya Bunda Isti namanya si Jori. Apa si Jori singkatannya? Ya semua teman-teman SIM, ayo naik aja di sini. Si Jori nyanyi, itu nyanyi kita nyanyi. Singapura, Riau, Johor. Tanya Bunda Isti, paham dia? Si Jori. Tidak, saya ini kan teman-teman SIM ini
selalu buat sesuatu yang luar biasa ya. Lomba nyanyi-nyanyi, berbagi-bagi. Teman-teman apologet. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bos kemana ya? Kok ngilang? Oh, dia lagi ngetik WA. Hah? Lagi WA. telepon Bang dia. Taka naik Bang Taka. Bang Bos itu lagi terima telepon tadi, jadi makanya Ya. dia jatuh. Makanya Ini nunggu itu Apa ini lagunya Bang. nggak aku diskusi Bang Dalbo. Mau nyanyi Nggak ada Bang Dalbo. konten. Uti, Nggak ada Bang Dalbo konten. mau nyanyi satu lagu, tapi yang nyuruh katanya Uti. makanya sahabat. Makanya saya ngajak teman-teman SIM sekali-kali nyanyi-nyanyi di sini. Tuh kan, Bang Dalbo belum pernah dengar suaranya Bang Dalbo ya. Bang Dalbo nyanyi Bang Taka. Naik Bang Taka. Bantaka naik Bang. Abanda naik lah. Satu lagu ntar baru turun lagi Bang Taka, kasih kesempatan otennya untuk beribadah dulu. Ya kan kalau Bantaka nyanyi, OT-nya dibawa, aminkan itu. Assalamualaikum, selamat siang semua. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebun, saya lagi di kebun. Oh, ada juga nyanyinya itu Bang. Naik di puncak gunung. Naik puncak gunung ya. Puncak gunung. Saya lagi di kebun, lagi nggak bawa alat lagi. Ini aja sih lihat. Oh, tanaman aja. Lagi kebun pohon apa, Kasak Taka? Enggak, di belakang rumah. Di belakang rumah kan ada tanah kosong, paling ditanamin tanaman kecil-kecil lah, kayak cabai. Dimanfaatkan. Iya betul. Lahannya. Iya betul. Tanaman yang kecil-kecil seperti cabai rawit. Jadi suka cabai-cabean dia Bang Dalbo, paham nggak? Oh. Bang Taka itu Kan jujur. kegiatan kawan-kawan kita di SIM ini kan biasa dia lomba-lomba nyanyi, itu enak loh. Jadi teman-temannya kan biasanya sahabat-sahabat kita ini mengadakan satu event ya, lomba nyanyi, dia berbagi-bagi di sana. Ya dukung semua ya, tap-tap layar kah, di-share-share kah ketika mereka melakukan event. Nah, apakah masih ada event ini bulan ini atau nanti selesai Lebaran? Insya Allah selesai Lebaran. Masya Allah. Yang mau bergabung boleh bebas kan, Bang Taka? Boleh bebas. Bebas Bang Dalbo. Karena Ya, nanti teman-teman event yang kita nanti kan dibagi dua kategori kan, kategori pro dan kategori pemula kita bagi nanti. Masya Allah. Nah kan biasa yang nyanyi-nyanyi itu dikasih hadiah, itu dikasih pilihan lagu atau gimana? Enggak, kalau yang nyanyi itu enggak ada lagu wajibnya. Cuma nanti pada saat setelah Lebaran mungkin karena event besar nanti akan ada lagu wajibnya. Lagu genre ya bebas, lagunya mungkin bebas ya. Cuman wanita di Kalau sana genre untuk nanti masih belum ditentuin ya, Amores masih belum ditentuin genre apa, entah pop atau dangdut kita masih belum tentuin. Kemungkinannya sih kita ke arah pop, tapi entah nih, masih berusaha menyaring dulu karena teman-teman yang artinya punya kategori pro itu kebanyakan kan ada di genre dangdut dia. Masya Allah. Ini teman-teman yang hobi nyanyi ya, silakan ya. Gabung di Komal-Komal SIM. SIM ini singkatannya kalau nggak salah, SIM ini singkatannya Singapura, Indonesia, Malaysia. Betul nggak? Ya, betul. Iya, Masya Allah. Hadiahnya berapa? Banyak nggak? Kalau nanti saat event besar hadiah utamanya 10 juta. Wih, mau lah tuh. Gede hadiahnya. Kemarin itu ada 3 juta ya. Kalau yang ini 1 juta semuanya, ikut semuanya ya sekitar 3 juta lah. Aku bisa gabung nggak ya? Boleh, tapi Bisa, kategorinya nggak bisa boleh. dikatakan pemula ini. Cuman, Bang Taka, kalau basic suaranya dia ini sebenarnya kategorinya pro, tapi tidak masih belum bersertifikasi gitu.
Nggak Coba tahu nih mau aku tes suaraku ya, aku nyanyi ya. Cocok nggak suaraku? takutnya pemula sama kegulung. Coba Kalau suaraku cocok nggak? Aku coba ya nyanyi ya. Cocok Cocok lagu lah. Belum Batak. lagi aku nyanyi udah cocok Glenn bilang. Nampak lagi Glenn gak mau aku nyanyi. Dengar suaramu nyanyi di mana-mana itu. Kapan aku dinyanyi ya? Udah nggak, aduh bahaya Glenn nih bah. Nah, kapan Glenn dengar aku nyanyi bah? Sering lah aku Bayang. dengar. Kaisar naik Kaisar. Ada Kaisar. Kaisar juga penyanyi dia, dengerin penyanyi aku juga dia. nyanyi. Mantan Iya, penyanyi silakan terkenal nyanyi, kan nyanyi. semua. Coba aku nyanyi ya. Nyanyilah. Mana sih Jangan namanya? ngejek Glenn, nangis aja. Wah, luar biasa guys, suaranya luar biasa. Belum lagi. Belum bang.
gimana Uti Jana, Bunda Uti Jana? Ini Uti itu saudara ya, Bunda Jana gimana? Gak bagus kan? Keren. Aku nih nggak ngenalin karena ganti nama aja. Mantap Walaupun ya. ganti nama aku tetap mengenali suaranya. Tapi Jadi, itu kenapa lagunya diresapi sekali, Bunda? ya Kak Ukti, siap. kalau dia masuk ini habis hadiah diambil. Makanya Luar aku bilang, biasa loh aku masih suaranya. belum tahu menempatkannya di kategori apa. Mau ditempatkan di kategori pemula, nanti semua pemula tergulung lah. Kan kasihan. Iya betul. Kayaknya. Tapi menurut Bunda Jana Ditempatkan ini aja dia di Nusa cocok nggak? Kambangan. Cocok lah. Bakalan menang gak aku di Gola ikut ya kan? Ya, Dicoba-coba yang penting aja nggak Bunda menangis. Rahma aja maju. Maju, Bunda kalau Bunda Rahma Rahma maju suaranya terus. bagus. Maju terus Bunda Rahma. Bunda Rama suaranya bagus. Ya, kan namanya rezeki. Enggak Iya, ditahu, betul, jangan sampai pada saat itu apa ya pendengaran juri berbeda. Ya kan begitu. Benar sekali. Coba satu lagi nih ya, satu lagi setengah. Wah, Gas. iya, maju guys. Wah, masya Satu Allah. lagi ya. Ini Guys, ketagihan lagi ternyata ngamuk, dia. dia lagi ngamuk. Ngamuk dia. Dikasih mic satu kali digenggam terus lah. Oh Bunda Esti, lebih diolah lagi, olah napasnya. Nah, itulah dia. Aku kalau Ya. masalah di ranjang bisa lah aku olah napas. Kalau di sini nggak bisa. Iya, 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 iya. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Ya siap Pak Bos. Kau selalu curiga ada yang lain dan kuduakan nafsumu. Enggak kan? Bang Diros, thank you Abang Diros. Bagus lah. Masya Allah, bagus. Serius lah Bu. Cair dong, cair. Cair dong dari Bang Abadiros. Kalau dari pengamatan saya ini cocoknya ini di kamar mandi nyanyinya. Baluap. Gak lain lah Bang Dalgo. Jadi kira-kira bisa masuk nggak ke Bunda Jana? Masuk lah, cuma itu tadi gue bilang penempatan kategorinya bingung mau ditempatkan di pro sertifikasi. Kan syaratnya penempatan kategori di pro itu kan harus ada sertifikasi 1, 2 atau 3 kan gitu. Baru di pro. Tapi kalau di pemula takutnya nanti pemula pada tergeser guys. Lari semua loncat. Oke aja belum tahu. Bang Abadiros masalahnya aku nggak pakai BH. Nah Makanya aku nggak itu oke. yang bikin lancar kan seperti itu karena nggak pakai BH loh.
Agak lain lah. Udah hampir jam 11 belum pakai BH gimana nih Event ceritanya? nanti abang setelah Idul Fitri kan, event besar Coba nanti. coba spill Bunda Hesti spill ayo spill. Memang lah Bang Tri kalau kayak gitu minta di spill dia. Ayo spill. Jadi Kalau begini dangdut, teman-temannya. Aku nggak bisa dangdut. Aku nggak bisa dangdut. Sama dengan Nora juga Kan nggak bisa banyak dangdut ya. banyak kawan-kawan kita di teman-teman SIM ini kan mungkin tidak